Qin Xianyu tertegun cukup lama sebelum ia dapat menerima pernyataan yang luar biasa dan tak dapat dipercaya ini. Sarjana berjubah hijau tidak dapat dibedakan dari lukisan pemandangan, dia adalah lukisan pemandangan itu sendiri. Sementara Qin Xianyu masih terkejut, tatapannya ke arah cendekiawan berjubah biru sedikit berubah. Rasa ingin tahu, keheranan, lalu kerumitan. Tetapi satu-satunya hal yang tetap tidak berubah adalah rasa hormat. Latar belakangku tidak penting bagimu saat ini, dan kau tak perlu memikirkannya, kata cendekiawan berjubah biru itu sambil tersenyum. Tapi, apakah kau mengalami kesulitan dalam kultivasimu akhir-akhir ini? Qin Xianyu mengangguk pelan, ragu sejenak, lalu berkata, beberapa hari terakhir ini, saya telah berlatih dan merenungkan teknik kultivasi, tetapi masih banyak pertanyaan yang sulit dijawab. Saya ingin merepotkan Anda untuk membantu saya menyelesaikannya. Sarjana berjubah biru itu mengangguk dan berkata, katakan padaku pikiranmu satu persatu, dan aku akan mendengarkan dan menjelaskannya kepadamu. Qin Xianyu menyuarakan keraguannya satu persatu, dan cendekiawan berjubah biru mendengarkan dengan tenang, memberikan penjelasan dari waktu ke waktu. Cendekiawan berjubah hijau itu misterius dan tak terduga, memiliki kultivasi yang mendalam dan halus. Tentu saja, ia tidak kesulitan menjawab pertanyaan dari Qin Xianyu, seorang junior yang belum memasuki jalur kultivasi. Meskipun ia hanya berbicara beberapa patah kata, ia sepenuhnya menghilangkan semua keraguan Qin Xianyu beberapa hari terakhir. Ada perbedaan yang sangat besar antara memiliki seorang guru untuk mengajarimu dan mencari tahu sendiri. Qin Xianyu mendesah dalam hati. Pertanyaan-pertanyaan ini telah menggangguku selama berhari-hari. Jika bukan karena penjelasan senior ini, aku tidak tahu berapa lama aku akan terganggu. Aku khawatir itu bahkan akan memengaruhi jalur kultivasiku dan menjadi hambatan. Suatu masalah dapat mengganggu seseorang selama berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun, dan bahkan dapat mengganggu mereka seumur hidup. Dengan para tetua yang menjawab semua pertanyaan saya, kultivasi saya dapat berjalan lancar, menghemat waktu dan tenaga saya yang tak terhitung jumlahnya. Tak heran jika di dunia bela diri, kultivasi murid dari sekte besar lebih unggul daripada kultivasi para kesatria pengembara yang malas. Agaknya, hal yang sama juga berlaku bagi mereka yang mendalami Taoisme. Mereka tidak hanya diuntungkan oleh para tetua yang membantu kultivasi dan membimbing mereka di jalan yang benar, tetapi sekte besar juga memiliki akumulasi pengetahuan, teknik, keterampilan, dan senjata yang mendalam. Memiliki pendukung yang kuat sungguh berpengaruh. Memikirkannya seperti ini, Qin Xianyu tak kuasa menahan diri untuk kembali teringat pada Taois Guansu tua itu, dan mendesah dalam hati guru Guansu menjelajah sendirian, terjebak di alam pemurnian Qi, justru karena beliau tidak memiliki seorang pun yang membimbingnya dan tidak dapat menemukan jalan ke depan dalam kultivasi. Jika beliau bertemu dengan senior ini untuk membimbingnya seperti saya, apakah guru Guansu akan hidup dengan penyesalan seumur hidupnya? Tak lama kemudian, keraguan Qin Xianyu teratasi, dan dia tiba-tiba mengerti. Namun dia mempunyai rahasia dalam pikirannya. Ini menyangkut jade eliksir dan Dao Sword, kedua benda ini sangat penting. Di antara semuanya, ramuan giok meningkatkan kecepatan kultivasinya berkali-kali lipat, dan juga mengandung esensi misterius dan tak terduga yang sulit larut. Pedang Dao juga merupakan metode keabadian. Qin Xianyu merenungkan metode masa depannya untuk melawan musuh di jalur kultivasi, dan ia takut harus bergantung pada pedang Dao. Tujuan perjalanan ke ibu kota ini adalah untuk mengambil pedang giok. Akan tetapi, kedua benda itu memiliki asal-usul yang misterius dan tidak dapat dipahami, membuatnya benar-benar bingung. Berdasarkan apa yang saya lihat selama beberapa hari terakhir, cendekiawan berjubah hijau itu tampaknya adalah pria jujur. Yang dapat dipercaya. Cendekiawan berjubah hijau di hadapan kita telah menyatu dengan lukisan abadi pegunungan dan sungai dan lukisan-lukisan serupa yang mengklaim sebagai langit dan bumi. Ia luar biasa dan pastilah salah satu praktisi terbaik. Jika kita melewatkan kesempatan ini, di mana kita akan menemukan guru tercerahkan seperti itu untuk meminta bimbingan. Bahkan jika Anda menemukan guru yang sangat berprestasi, bagaimana Anda bisa mempercayai mereka? Jangan lewatkan kesempatan ini. Sambil menggertakkan giginya, Qin Xianyu mengeluarkan pil giok dan kertas emas yang berisi penjelasan sebenarnya tentang ilmu pedang, dan meminta bimbingan pada cendekiawan berjubah hijau. Saat itu, cendekiawan berjubah hijau berkata, secara umum, sebagian besar metode kultivator hanya dapat digunakan di alam gangsa atau di atasnya. Tetapi seseorang seperti Anda, yang telah mengembangkan ki sejati, sudah memiliki ki sejati untuk meningkatkan kekuatan mereka dan lebih kuat dari orang biasa. Anda seharusnya memiliki satu atau dua metode bela diri. Tapi aku melihatmu lemah dan ringkih, dan tidak ada tanda-tanda latihan kuda-kuda dalam langkahmu. Kau tidak membawa senjata apapun, jadi sepertinya kau belum pernah belajar bela diri. Namun, aku melihat ada keterampilan tertentu dalam cara lenganmu bergerak. Apakah kamu pernah belajar seni bela diri?
Sarjana yang berjubah biru itu memiliki penglihatan yang sangat tajam dan segera menyadari tipu daya itu. Diinterupsi olehnya, Qin Xianyu terpaksa mengesampingkan urusan pil giok dan pedang dao untuk sementara waktu. Ia pun menjawab, aku pernah berlatih teknik pedang, yaitu membelah dupa terlebih dahulu, lalu memotong kacang kecil. Namun, aku hanya mempelajari satu jurus ini dan belum mempelajari jurus pedang apapun. Oh, kali ini, cendekiawan berjubah biru itu cukup terkejut. Ia berkata, konon, beberapa orang di dunia sekuler mengikatkan benda berat di kaki mereka dan tidak melepaskannya selama bertahun-tahun. Ketika akhirnya melepaskannya, mereka bisa seringan burung layang-layang dan melompat beberapa kaki. Metodemu berlatih ilmu pedang itu seperti cara orang-orang di dunia bela diri sekuler mengasah keterampilan dasar mereka. Tapi kalau hanya itu seharusnya hanya dianggap sebagai latihan keterampilan dasar. Pada akhirnya, kau mungkin hanya akan belajar untuk memiliki tangan yang mantap. Qin Xianyu mengangguk dan berkata, benar. Aku belum pernah mempelajari teknik pedang apapun, aku hanya tahu cara menggunakan satu pedang ini. Sarjana berjubah biru itu mengerutkan kening dan berkata, pendekatan yang monoton dan lugas seperti itu akan merugikan jika kita menghadapi orang yang lebih tidak terduga. Itu juga yang kupikirkan, kata Qin Xianyu sambil tersenyum kecut. Awalnya aku ingin mempelajari teknik pedang untuk bertarung dan teknik gerakan untuk bermanuver di sekitar musuh. Sekarang setelah aku memiliki Cicada Wing Step, aku tidak takut dirugikan, tetapi tidak mengetahui teknik pedang apapun memang membosankan. Cendekiawan berjubah biru itu merenung sejenak lalu berkata, kalau boleh, kenapa kau tidak memperagakan salah satu jurusmu? Qin Xianyu melihat sekeliling dan berkata dengan nada meminta maaf, saya tidak punya pedang di tangan saya, jadi saya tidak bisa menggunakannya. Mohon maaf, Tuan. Saya tidak takut. Sarjana berjubah biru itu melambaikan tangannya sedikit, berjongkok, menggambar sebuah persegi di tanah yang lebarnya setengah kaki dan panjang 3 kaki, lalu menepuknya. Setelah tamparan itu, ia meraih tanah dan mengangkat gumpalan tanah yang panjang, selebar setengah kaki dan panjang 3 kaki. Sarjana berjubah hijau itu mengguncang gumpalan tanah yang panjang, lalu lapisan luarnya terlepas, hanya menyisakan pedang sepanjang 3 kaki, yang seluruhnya terbuat dari tanah. Qin Xianyu tercengang. Cendekiawan berjubah hijau itu mampu menyulap pedang tanah liat sedemikian rupa, seolah-olah pedang tanah liat itu selalu tersembunyi di dalam tanah. Metode semacam itu sungguh ajaib. Setelah mengalami begitu banyak kejutan beberapa hari terakhir, Qin Xianyu segera menenangkan diri. Kali ini, setelah diingatkan oleh cendekiawan berbaju hijau, ia sudah tenang. Ia mengambil pedang itu dan merasa sangat nyaman digenggam. Terlebih lagi, gagangnya pas di tangannya, memberikan cengkeraman yang sangat baik. Ia menimbang pedang itu dan berseru, pedang yang benar-benar bagus. Kamu menyerangku. Cendekiawan berjubah hijau itu juga tertarik dan mengatakan sesuatu. Sebelum Qin Xianyu sempat menolak, ia menyerang dengan telapak tangannya. Serangan telapak tangan itu tidak membawa energi angin atau api. Namun, ekspresi Qin Xianyu berubah, dan ia merasa napasnya tercekat di tenggorokan. Kilatan cahaya muncul di depan matanya, dan serangan telapak tangannya melambat. Ia tidak memikirkan hal lain, dan hanya mengayunkan pedang tanahnya ke depan. Sama seperti cara dia memotong dupa dan kacang kedelai, dia telah melepaskan serangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Serangan pedang ini sangat halus. Serangan pedang ini memiliki kualitas yang aneh dan tidak dapat dijelaskan. Meskipun serangan pedang ini ajaib, Qin Xianyu masih dalam tahap pemurnian Qi, jadi kekuatannya tentu saja tidak luar biasa, melainkan biasa saja. Namun, di mata cendekiawan berjubah hijau, serangan pedang ini benar-benar berbeda. Cendekiawan berjubah biru itu menyipitkan matanya, tampak sangat serius. Merusak, sebilah pedang jatuh ke telapak tangan sang cendekiawan berjubah hijau. Pedang tanah itu hancur berkeping-keping, jatuh ke tanah seperti lumpur. Sarjana berjubah biru itu berseru, sungguh hebat ilmu pedangnya. Sebenarnya, serangan pedang ini lemah dan bisa dengan mudah ditangkis. Namun, dengan pemahamannya yang mendalam, ia telah melihat tipu daya yang lebih dalam. Setelah mencapai tingkat seorang sarjana berjubah hijau, visi seseorang sangat tinggi apa yang dilihatnya bukan lagi permukaan, tetapi alam semesta dan prinsip-prinsip besar dari semua hukum. Bagi orang biasa, serangan pedang ini akan terlihat biasa saja. Di matanya, serangan pedang ini tidak membawa aura apapun, namun membelah kehampaan dan merobek udara, seakan-akan hendak membelah langit dan bumi. Meskipun serangan pedang ini tampak lemah dan masih dalam tahap awal, dia tahu dalam hatinya bahwa jika Qin Xianyu berkultivasi hingga ke tingkatnya, dia pasti akan mampu membelah kehampaan, menebas semua hal, dan menerobos semua hukum langit. Qin Xianyu menatap cendekiawan berjubah biru, bertanya-tanya bagaimana dia akan mengevaluasi serangan pedang itu. Serangan pedangmu mirip dengan pemahaman prinsip-prinsip jimat. Cendekiawan berjubah hijau itu berkata,
serangan pedangmu tampaknya selaras dengan lintasan langit dan bumi tertentu, sehingga menambah nuansa misterius dan membuatnya semakin kuat. Jika seorang kultivator dengan kultivasi ki sejati yang sama melawanmu dengan pedang, kau pasti akan menang. Cendekiawan berjubah hijau merenungkan inti dari serangan pedang sebelumnya dan bergumam dalam hati, serangan pedang ini selaras dengan lintasan langit dan bumi rasanya seperti sendewa akhir. Qin Xianyu senang mendengar pujian tinggi itu, tetapi setelah mendengar ini, dia bertanya dengan bingung, sendewa akhir. Ada kalimat di catatan Guansu Daoren yang bisa menjelaskan serangan pedangmu secara detail. Cendekiawan berjubah hijau itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, teriak di gurun pasir memang lantang dan jauh jangkauannya, tetapi teriakan di gunung bersalju akan menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Inti dari serangan pedang ini bagaikan teriakan di pegunungan bersalju, yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Cendekiawan berjubah hijau memuji, ketika kultivasimu mencapai tingkat tinggi di masa depan, dunia akan dipenuhi pegunungan bersalju. Serangan pedang ini akan menjadi teriakan yang akan menyebabkan langit dan bumi runtuh. Di mana-mana di bawah langit terdapat gunung-gunung yang diselimuti salju, dan tebasan pedang bagaikan suara gemuruh di salju. Sarjana berjubah hijau berkata, serangan pedang ini kembali ke kesederhanaan, benar-benar mewujudkan prinsip kebenaran terbesar. Qin Xianyu terdiam karena terkejut. Pada saat ini, dia hanya memikirkan tentang makna sebenarnya dari ilmu pedang. Kalau pemahaman awal tentang ilmu pedang saja sudah begitu menggemparkan, lalu bagaimana dengan pemahaman ilmu pedang yang sesungguhnya? Kalau kau cukup sabar, latih saja satu teknik pedang ini dan jangan pelajari jurus pedang lainnya, nanti kau malah belajar terlalu banyak dan kehilangan esensi pedangnya, kata cendekiawan berjubah hijau itu. Taois Guansu memiliki mata yang tajam dan mampu melihat esensi dari banyak latihan kultivasi. Dia pasti juga telah melihat variasi teknik pedangmu. Apa dia melarangmu mempelajari jurus pedang lainnya? Qin Xianyu bahkan lebih terkejut kali ini, dan mengangguk sambil berkata, Guru Guansu pernah memberikan bimbingan seperti itu. Taois Guansu memang jenius, tapi sayang sekali kita tidak bisa menemukan jalan menuju pencerahan. Sayang sekali. Cendekiawan berjubah biru itu berkata dengan penuh penyesalan, bakat seperti itu, jika lahir di tempat rahasia, pasti sudah terlatih sejak usia muda, dan pasti akan mencapai keabadian di kehidupan ini. Sayang sekali. Lokasi rahasia lain, keraguan lain muncul di benak Qin Xianyu. Saat itu, cendekiawan berjubah biru itu mendongak dan berkata, sudah larut. Apakah Anda masih punya pertanyaan? Silakan bertanya. Qin Xianyu berpikir sejenak, lalu membungkuk sedikit dan berkata, akhir-akhir ini, saya sering mendengar Anda menyebut kata tempat rahasia, yang sepertinya berkaitan erat dengan kultivasi. Saya sangat bingung dan bertanya-tanya di mana tempat itu. Sang sarjana berjubah biru merenung sejenak. Qin Xianyu buru-buru berkata, karena ini disebut tempat rahasia, pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Jika tidak nyaman untuk dibicarakan, silakan lewati saja masalah ini dan jangan diganggu. Kau salah paham. Cendekiawan berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, masalah tempat rahasia ini sudah lama ada, dan aku hanya sedang memikirkan bagaimana menyusun kata-kataku untuk menjelaskannya kepadamu secara rinci. Pada zaman dahulu, ada 9 tripod yang melindungi dunia. Di mana 9 tripod itu berada, 9 provinsi dibagi. Sarjana berjubah biru itu berbicara dengan tenang dan lembut. Pada era primordial, langit dan bumi berada dalam kekacauan, dan Dao Agung tidak pasti. Hujan deras turun dari langit, guntur menggelegar di angkasa, bumi retak, dan api kerap kali meletus dari dalam tanah, disertai letusan gunung berapi. Dunia sedang mengalami perubahan besar, dan makhluk hidup berada di ambang kepunahan. Kemudian, 9 tripod datang dari luar surga, menguasai dunia dan menetap di berbagai tempat. Generasi selanjutnya menggunakan lokasi 9 tripod ini untuk membagi dunia yang luas ini menjadi 9 provinsi. 9 kuali di pusat 9 provinsi perlahan menyatu dengan langit dan bumi, berubah menjadi tanah suci. Masing-masing dari 9 provinsi memiliki tanah suci yang berevolusi dari 9 kuali. 9 tanah yang diberkati ini disebut tempat rahasia. 9 alam rahasia terbentuk dari 9 kuali. Meskipun berasal dari 9 provinsi, luasnya sebanding dengan dunia luar, kata cendekiawan berjubah hijau. Lebih lanjut, atmosfer di dalam alam rahasia itu murni, tidak seperti atmosfer dunia luar yang keruh. Sebagai perbandingan, alam rahasia lebih cocok untuk kultivasi. Menurut beberapa kultivator, energi spiritual di dalam alam rahasia itu padat dan murni. Tempat rahasia itu cocok untuk berkultivasi, jadi hampir semua kultivator berkumpul di sana, hanya sedikit yang muncul di dunia fana. Di antara 9 alam rahasia, terdapat banyak sekte, tetapi masing-masing alam rahasia diperintah oleh sekte yang kuat. 9 tanah rahasia juga merupakan 9 sekte, yang secara kolektif dikenal sebagai 9 sekte abadi.
Sarjana berjubah hijau itu berkata, di antara semua sekte di dunia, 9 sekte abadi agung adalah yang paling menonjol, sementara sekte lainnya sedikit lebih rendah. Alam rahasia, sekte abadi. Qin Xianyu terpesona oleh kata-kata itu dan hanya ingin berkultivasi di alam rahasia. Cendekiawan berjubah biru melanjutkan, di luar dunia sekuler, karena begitu banyaknya orang biasa, terdapat aturan dan regulasi yang menghalangi Dharma untuk diungkapkan kepada mereka. Justru karena batasan-batasan inilah, di dunia sekuler, praktik-praktik kultivasi ini dianggap oleh orang-orang sebagai legenda abadi yang samar, sehingga sulit membedakan antara kenyataan dan ilusi. Pantas saja, semua kultivator begitu tertutup. Qin Xianyu tiba-tiba tersadar, dan berkata, kalau begitu, para kultivator adalah makhluk abadi yang legendaris, jadi tempat rahasia mereka pasti. Alam abadi. Cendekiawan berjubah biru itu mengangguk dan berkata, di dunia fana, tempat-tempat rahasia disebut alam abadi. Alam rahasia adalah alam abadi. Sungguh berita yang mengkhawatirkan. Naik ke surga di siang bolong. Awan pun naik dan menjulang. Bahkan ayam dan guk-guk pun naik ke surga. Keluar dari rumah dan naiklah menuju keabadian. Kata-kata ini menari-nari di benaknya, dan Qin Xianyu bergumam dalam hati, Kitab Suci Tao sering mencatat bahwa mereka yang mengolah inti emas akan menjadi dewa bumi, mampu melampaui dunia fana dan mencapai keabadian. Jadi, mereka yang telah mencapai tahap inti emas benar-benar pergi ke tempat rahasia. Tepat sekali, kata cendekiawan berjubah biru itu. Alam rahasia memiliki batasan yang sangat ketat, hanya mereka yang memiliki tingkat kultivasi inti emas yang diizinkan masuk dan keluar. Mereka yang berada di bawah tahap inti emas yang mencoba menembus batasan alam rahasia pasti akan menghadapi malapetaka dan hancur menjadi abu. Karena para kultivator inti emas dapat masuk dan keluar dari alam rahasia, dan alam ini juga dikenal sebagai alam abadi, para kultivator inti emas juga disebut sebagai dewa bumi mulia. Ramuan emas terbagi menjadi 9 siklus. Setelah 9 siklus, embrio primordial terbentuk di dalamnya. Hanya ketika embrio primordial bertransformasi menjadi Dao dan menjadi embrio Dao, seseorang dapat menjadi abadi sejati. Namun, setelah berkultivasi menjadi dewa bumi, setiap terobosan membutuhkan kekuatan magis yang luar biasa besar. Seperti kata pepatah, sulit untuk melangkah lebih jauh ke atas tiang setinggi 100 kaki. Melihat ekspresi penuh harap Qin Xianyu, cendekiawan berjubah hijau itu berkata, dunia luar dipenuhi udara keruh, dan bahkan udara keruh yang kita hirup pun merugikan kultivasi. Kita harus menghabiskan banyak energi untuk membersihkan napas dan memurnikan darah serta andalam kita, yang sangat merepotkan. Oleh karena itu, banyak orang yang telah menjadi dewa bumi pada dasarnya tidak pernah kembali. Mereka tinggal di tempat-tempat rahasia untuk berkultivasi dan jarang kembali ke dunia fana. Tentu saja, penghalang antara alam rahasia juga sulit ditembus. Memasuki alam rahasia saja sudah sangat sulit, tetapi meninggalkannya bahkan lebih sulit lagi. Seorang dewa bumi inti emas dapat memasuki alam rahasia, tetapi mungkin tidak dapat meninggalkannya. Mendengar ini, Qin Xianyu segera menyadari bahwa dia telah meremehkan tempat rahasia itu. Namun, mereka yang berkultivasi untuk menjadi dewa bumi melampaui dunia fana dan umumnya terobsesi dengan kultivasi. Memasuki alam rahasia bermanfaat bagi kultivasi mereka, jadi wajar jika mereka enggan kembali ke dunia fana. Tepat pada saat itu, cendekiawan berjubah biru itu mengangkat kepalanya sedikit dan berkata, sudah larut malam. Qin Xianyu mendongak dan melihat langit biru dan awan putih langitnya cerah. Hari sudah mulai larut. Ini bukan pertama kalinya cendekiawan berjubah hijau itu mengucapkan kalimat ini, dan sepertinya maknanya lebih dalam. Qin Xianyu mengerti setelah berpikir sejenak. Hari mulai larut, saatnya meninggalkan peta pemandangan gunung dan sungai abadi. Berhari-hari telah berlalu di dunia yang digambarkan dalam diagram, tetapi Qin Xianyu asyik berkultivasi, terutama dalam teknik sejati ki leluhur primordial Istana Ilahi Istana Ungu yang telah disempurnakan, bersama dengan banyak rahasia yang diungkapkan oleh cendekiawan berjubah hijau. Karena itu, ia bahkan tidak memikirkan bagaimana cara pergi selama beberapa hari terakhir ini. Bagaimana cara saya pergi? Ini awalnya menjadi masalah bagi Qin Xianyu, tetapi setelah bertemu dengan cendekiawan berjubah hijau, dia hampir melupakannya. Pada saat ini, ketika berpikir untuk meninggalkan dunia dalam lukisan ini, Qin Xianyu merasakan keengganan yang amat besar. Suasana di sini murni dan sempurna untuk berkultivasi, dan terdapat cendekiawan berjubah hijau yang akan membimbing Anda melewati kesulitan-kesulitan kultivasi, menjelaskan banyak pengetahuan umum dan rahasia Dao. Qin Xianyu sungguh menghargai hari-hari damai berkultivasi di dunia yang indah ini. Cendekiawan berjubah hijau itu membungkuk sedikit dan berkata, segel agung penekan hantu telah sangat bermanfaat bagi saya, dan teknik sejati ki leluhur kekacauan primordial dari pengadilan ilahi Istana Ungu, pemahaman saya tentang Dao Jimat, dan serangan pedang Anda yang mendalam, semuanya telah memberi saya beberapa wawasan.
Saya telah memperoleh banyak manfaat dalam beberapa hari ini. Qin Xianyu bahkan melakukan ritual muridnya, sambil berkata, saya tidak akan pernah melupakan ajaran Anda beberapa hari terakhir ini. Anda benar-benar seorang guru yang termasyhur di jalan kultivasi saya. Jika saya mencapai kesuksesan dalam kultivasi saya di masa depan, saya pasti akan menghubungkannya dengan fondasi yang telah diletakkan dalam beberapa hari terakhir ini. Kamu membuatku tersanjung. Cendekiawan berjubah biru menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan hendak pergi ketika tiba-tiba ia berhenti dan berkata, cacing gu di tubuhmu biasanya kambuh setiap beberapa tahun, tetapi ki leluhur kekacauan primordial adalah sumber dari semua ki, yang sangat bermanfaat bagi cacing gu. Cacing gu telah bermutasi, dan aku khawatir ia akan kambuh lagi dalam beberapa bulan. Hidupmu akan terancam dalam 3 tahun. Ekspresi Qin Xianyu berubah drastis, dan dia berkata, kalau begitu aku harus mencapai puncak pemurnian ki dan mampu melepaskan ki sejatiku dalam waktu 3 tahun. Tidak cukup, kata cendekiawan berjubah biru itu. Kau setidaknya membutuhkan alam gangsa, tetapi semakin tinggi kultivasimu, semakin kau akan diberi makan oleh cacing gu. Aku khawatir kau perlu berkultivasi ke alam naga harimau untuk membasmi mereka. Lagi pula, cendekiawan berjubah biru itu hendak memberikan nasihat ketika dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Qin Xianyu merasakan dunia berubah, alam semesta jungkir balik, dan segalanya menjadi gelap di depan matanya. Tepat saat Qin Xianyu menghilang, api yang berkobar meledak dari kehampaan, sangat panas, menghanguskan atmosfer dan merusaknya. Sang sarjana berjubah hijau terbakar menjadi abu oleh api. Dalam sekejap mata, cendekiawan berjubah hijau itu muncul kembali di tempat lain, tetapi tubuhnya sangat lemah. Ia menatap kehampaan dengan ekspresi serius, lalu tiba-tiba mengerang. Sungai mengalir balik, gunung berguncang, dan bumi retak. Raungan naga bergema melalui kehampaan, mengguncang langit dan bumi. Di luar, di jalan resmi, cendekiawan berjubah hijau melambaikan tangan untuk mengusir Qin Xianyu. Pada saat itu, pemuda Tao itu tiba-tiba merasakan kegelapan di depan matanya, seolah-olah alam semesta telah terbalik dan dunia telah berubah. Tubuhnya tiba-tiba terasa kosong, dan dia berputar terus-menerus. Setelah akhirnya berhasil berdiri diam, menyadari bahwa mereka telah muncul di tanah di luar, mereka tidak dapat menahan napas lega. Begitu mereka berdiri diam, sebelum mereka sempat melihat pemandangan sekitar dengan jelas, mereka mendengar suara derap kaki kuda. Mengapa bunyinya begitu dekat sekarang? Qin Xianyu mendongak dan melihat bayangan gelap di depannya, lalu tubuhnya terbang ke udara lagi. Oh tidak, aku tertabrak kuda. Pendeta Tao muda itu sungguh beruntung. Dia tertabrak kuda yang berlari kencang dan tidak mati. Bukan cuma nggak mati kok. Kudengar dia cuma pingsan dan nggak banyak luka. Dia bahkan nggak patah tulang. Tapi kuda itu, yang konon katanya adalah kuda perang yang sudah berpengalaman dalam pertempuran dan sangat ganas, malah mati karena tabrakan seperti itu. Siapa sebenarnya pendeta Tao muda ini? Bagaimana mungkin dia begitu beruntung dan berumur panjang? Dia pasti beruntung. Di dalam kereta, Qin Xianyu memegangi dadanya, menggertakkan gigi, dan berpikir, untungnya, energi internalku telah disempurnakan dan ditingkatkan, bahkan bisa bersirkulasi sendiri. Kalau tidak, kalau aku tertabrak kuda setinggi itu, aku pasti sudah mati. Kemarin, setelah meninggalkan lukisan pemandangan abadi gunung dan sungai, sebelum saya bisa melihat sesuatu dengan jelas, saya ditabrak oleh seekor kuda. Alasan ia pingsan di tempat bukan karena luka parah, melainkan karena ketika ia keluar dari peta pemandangan abadi gunung dan sungai, alam semesta terbalik dan dunia berubah, membuatnya pusing. Kemudian, ia tertabrak kuda liar dan kehilangan kesadaran. Saat pertama kali memasuki peta pemandangan abadi gunung dan sungai, dia langsung pingsan. Jika kali ini dia tidak tertabrak kuda, mungkin dia tidak akan pingsan. Qin Xianyu terkekeh dalam hati, jadi, sepertinya otakku berfungsi dengan baik. Dia sekarang tahu bahwa tempat ini berada di utara Sungai Huai. Sungai Huai membagi dinasti Deseng Agung menjadi 2 wilayah. Wilayah selatan Sungai Huai dikenal sebagai 6 prefektur Sungai Huai, dengan prefektur Fengsing sebagai salah satunya. 2. Di sebelah utara Sungai Huai, terdapat 4 prefektur, dan ibu kotanya adalah salah satunya. Awalnya, ia berada di selatan Sungai Huai, tetapi tiba-tiba, setelah meninggalkan peta pemandangan abadi gunung dan sungai, ia muncul tepat di utara Sungai Huai. Ini berarti ia semakin dekat ke ibu kota. Namun, Qin Xianyu sempat kehilangan minat untuk pergi ke ibu kota. Ia sedang diganggu oleh cacing gu dan berpikir, ki leluhur kekacauan primordial adalah ki asli, tetapi ia dapat memelihara cacing gu. Ini adalah sesuatu yang bahkan Master Guansu pun tak dapat prediksi. Untuk mengolah formasi ki dansa dalam waktu 3 tahun, atau bahkan formasi naga dan harimau. Ini hanya khayalan. Qin Xianyu berkata sambil tersenyum kecut, apakah aku benar-benar akan dimakan oleh cacing gu dan mati?
Sarjana berjubah hijau itu tampaknya ingin memberikan beberapa petunjuk, mungkin tentang cara menghilangkan cacing Gu, tetapi ekspresinya berubah, seolah-olah dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk diurus, dan dia menyuruhku pergi. Senior ini mampu melihat menembus cacing Gu di tubuhku dan bahkan menentukan waktu kemunculannya, jadi dia pasti tahu sedikit tentang seni ini. Awalnya aku ingin memberitahunya tentang penyakit aneh yang menimpa orang tuaku dan guru Guan Yun, agar dia bisa melihat jenis penyakitnya atau racun aneh apa itu, tapi aku tidak menyangka dia akan terburu-buru menyuruhku pergi. Dia tampak bertingkah aneh saat itu, mungkinkah ada sesuatu yang terjadi? Dengan tingkat kultivasinya, jika terjadi sesuatu padanya, aku tak bisa ikut campur. Qin Xianyu menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, tapi masalahku sendiri dengan cacing Gu sungguh sulit dipecahkan. Buddha Amitabha, Patriark di atas, apa yang harus dilakukan oleh penganut Tao yang rendah hati ini? Karena kita tidak punya tujuan, mengapa kita tidak pergi ke ibu kota dulu? Saat itu, Qin Xianyu mengangkat alisnya sedikit. Dengan kultivasi ki sejatinya yang mendalam, yang tingginya 7,5 inci, bahkan ungkapan pendengaran jernih dan mata tajam pun tak cukup untuk menggambarkan inderanya. Wajar saja, ia bisa mendengar seseorang datang dari luar kereta. Langkah pendatang baru itu mantap, tetapi suara pendaratannya sangat rendah, dengan jelas menunjukkan bahwa ia sangat terampil dalam seni bela diri. Namun, Qin Xianyu tidak takut. Ia memiliki ki sejati setinggi 7,5 inci di dalam tubuhnya, yang semakin meningkat setelah beberapa hari berkultivasi di peta pemandangan abadi gunung dan sungai, membuat ki sejatinya semakin tinggi. Selain itu, ia baru saja menguasai jurus sayap Cicada, yang mendalam dan misterius, membuat gerakannya sangat sulit dipahami. Terlebih lagi, ilmu pedangnya, yang ia peroleh dari berlatih ilmu pedang tingkat awal, juga luar biasa. Dengan semua metode ini digabungkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama pendatang baru tersebut bukan seorang Grandmaster bela diri. Sedangkan Grandmaster bela diri adalah mereka yang sudah mencapai puncak kemampuan bela diri, bagaimana bisa kita jumpai mereka dengan mudah? Bagaimanapun, ini adalah dunia fana, bukan alam rahasia para makhluk abadi. Pendeta Tao muda sudah bangun. Pria yang mengangkat tirai kereta memiliki wajah biasa, mengenakan pedang panjang, dan pakaian serta auranya sangat mirip dengan Lu Qing. Melihat ini, Qin Xianyu tahu bahwa orang ini, seperti Lu Qing, adalah seorang komandan pengawal untuk seorang pejabat tinggi, dan telah mengembangkan energi internal, menjadikannya seorang ahli energi internal. Namun, orang ini hanya memiliki sedikit energi internal, membuatnya agak lebih rendah daripada Lu Qing. Pria itu menatap Qin Xianyu dengan ekspresi menyesal dan berkata dengan suara rendah, "Saudara-saudaraku terlalu gegabah saat menunggang kuda dan tidak memperhatikan apa yang ada di depan, yang mengakibatkan pendeta Tao muda itu terluka. Aku sangat menyesal. Untungnya, pendeta Tao itu diberkati oleh surga dan hanya pingsan. Dia tidak terluka. Ini benar-benar perlindungan dari leluhur Tao." Ia telah menyelidiki pendeta Tao muda itu. Ia masih sangat muda dan tidak menunjukkan tanda-tanda pernah berlatih bela diri. Fisiknya belum berkembang dan jauh lebih lemah daripada seseorang yang berlatih bela diri. Biasanya, orang biasa yang belum pernah berlatih bela diri pasti akan mengalami patah tulang atau bahkan meninggal di tempat setelah ditabrak kuda yang berlari kencang. Bukankah kuda liar itu mati di tempat? Sungguh ajaib bahwa pendeta Tao muda ini, yang belum pernah menjalani pelatihan fisik apapun, selamat tanpa cedera. Dan ia juga pingsan. Mungkinkah ia seorang dewa legendaris? Hal ini nyaris tak dapat dipahami dan hanya dapat dikaitkan dengan mukjizat. Karena dia hanya seorang pendeta Tao kecil, wajar saja jika dikatakan bahwa dia dilindungi oleh leluhur Tao. Qin Xianyu hanya tersenyum dan berkata, "Aku selamat dari cobaan ini, sungguh berkat perlindungan leluhur Dao. Dan kalian semua baik hati, kalian tidak meninggalkanku mati di pinggir jalan, tetapi malah menyelamatkanku, jadi terima kasih banyak." Siapapun yang memiliki status tertentu tidak akan peduli dengan orang miskin. Seperti kata pepatah, kehidupan manusia tidak berharga seperti rumput. Kejadian seperti ini, di mana kereta kuda menabrak dan melukai pejalan kaki, bukanlah hal yang jarang terjadi. Kebanyakan orang diseret ke pinggir jalan dan dibiarkan berjuang sendiri, sementara mereka yang menunggang kuda dan melukai orang lain langsung pergi begitu saja tanpa berpikir dua kali, mengabaikan akal sehat. Beberapa orang yang tak berperasaan, jika mereka melukai seseorang dengan kudanya, akan memacu kudanya hingga orang tersebut terinjak-injak hingga tewas sebelum mereka berhenti. Mereka yang mampu memelihara kuda secara alamiah berstatus tinggi. Apa bedanya jika satu atau dua orang miskin tertabrak? Mendengar ini, pria itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kami bukan orang-orang yang tak berperasaan. Jika kami meninggalkanmu setelah melukai pendeta Tao itu, bagaimana mungkin kami bisa hidup dengan tenang? Lagi pula, nona mudaku telah memberikan perintah tegas bahwa kami harus menyelamatkanmu dan tidak boleh menimbulkan korban jiwa." Qin Xianyu sangat cerdas. Mendengar ini dan memperhatikan ekspresi aneh pria itu, ia berpikir,
Saya khawatir orang-orang ini ingin menyeret saya ke pinggir jalan dan membiarkan saya berjuang sendiri setelah mereka memukul dan melukai saya. Tapi justru karena wanita muda mereka baik hati, ia dengan tegas memerintahkan mereka untuk menyelamatkan saya. Pada akhirnya, kita harus berterima kasih kepada wanita mudanya yang baik hati. Tidak perlu terima kasih, merekalah yang menjatuhkan saya, sudah cukup baik kita tidak meminta ganti rugi kepada mereka. Memikirkan hal ini, ia tersenyum kepada pria itu dan berkata, Pak, saya baru saja bangun dari koma dan masih agak lemah. Saya ingin beristirahat sebentar. Akan saya jelaskan lebih detail setelah saya bangun. Terima kasih. Pria itu tidak marah, dia hanya tersenyum, mengangguk, dan melangkah mundur. Konvoi sedang beristirahat pada saat itu. Qin Xianyu memejamkan matanya sedikit, bukan untuk menenangkan pikirannya, tetapi untuk mendengarkan langkah kaki pria itu. Pria itu berhenti setelah berjalan beberapa langkah dan berkata dengan suara pelan, Nona, pendeta tahu muda itu sudah bangun. Saya sudah memeriksanya dan tampaknya dia baik-baik saja. Namun, daerah ini sepi sejauh lebih dari 10 mil, dan penampilan pendeta tahu muda itu memang mencurigakan. Kita tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Selain itu, dia agak kesal, mungkin karena kita menabraknya, dan dia mengusir saya. Hening sejenak di ujung sana, lalu terdengar suara perempuan pelan berkata, kita yang salah duluan, memukul dan melukainya. Untungnya, lukanya tidak parah, tapi wajar kalau dia kesal. Karena tidak ada orang di sekitar sini, ayo kita bawa dia dan tempatkan dia di kota, baru kita bisa memberikan kompensasi. Setelah mengembangkan kekuatan batin, pria itu secara alami memiliki kesombongan tertentu. Setelah diusir oleh Qin Xianyu, ia merasa tidak senang dan langsung berkata, Nona, saya pikir meskipun pendeta tahu muda ini terkena pukulan, selain pingsan, ia sama sekali tidak terluka, baik luka luar maupun dalam. Sebaliknya, pihak kitalah yang kehilangan kuda yang bagus. Pemikiran Qin Xianyu ternyata benar. Setelah ia tertabrak, semua orang ingin membawanya ke pinggir jalan dan membiarkannya mati sendiri. Terutama, penjaga yang mengendarai kuda bagus itu kejam dan ingin membasmi pendeta Tao yang pingsan itu dengan pisau dan menguburnya bersama kuda bagusnya. Namun wanita muda itu baik hati dan tetap mempertahankan pendeta Tao muda itu, dan sekarang dia harus mengganti rugi. Pria ini adalah seorang kapten penjaga yang juga telah mengembangkan kekuatan batin. Tangannya berlumuran darah, dan ia kejam. Ia sama sekali tidak menghiraukan masalah kompensasi. Tak jauh dari situ, penjaga yang menabrak pendeta Tao muda itu menggertakkan giginya, berpikir dalam hati, kalau aku membuang pendeta Tao muda itu begitu saja di pinggir jalan, apa aku perlu membayar ganti rugi? Kalau aku membasminya, itu akan jadi pemutusan hubungan yang bersih. Sekarang aku harus membayar ganti rugi. Sungguh buang-buang uang. Qin Xianyu mendengarkan cukup lama sebelum membuka matanya. Dilihat dari langkah kaki, konvoi itu kemungkinan berjumlah lebih dari 30 orang, tetapi jumlah pastinya sulit ditentukan. Lagi pula, meskipun Qin Xianyu memiliki pendengaran yang tajam, ia baru saja menguasai kultivasi ki sejati dan tidak dapat menentukan jumlah orang secara akurat hanya dengan suara. Selain pria yang menguasai energi internal, ada 3 orang lain yang langkahnya sangat mantap dan jaraknya cukup jauh. Qin Xianyu bisa mendengar detak jantung dan suara darah mereka mengalir. Bisa dibayangkan bahwa ketiga orang ini pasti sangat kuat, dan kemungkinan besar mereka telah mengembangkan kemampuan untuk mengalirkan ki dan darah. Selain itu, di samping suara yang pelan itu, terdengar tarikan napas yang panjang, tetapi suara aliran darah dan detak jantung orang yang bernapas itu lebih rendah dibanding orang biasa. Secara umum, orang-orang seperti itu adalah orang lanjut usia yang sudah terlalu tua untuk bergerak dan darah serta energinya telah terkuras, atau orang-orang dengan kultivasi mendalam yang dapat mengendalikan darah dan energinya sendiri serta memadatkannya tanpa menghilangkannya. Dilihat dari napasnya, Qin Xianyu lebih condong ke arah yang terakhir. Meskipun aku bisa mendengarnya dengan jelas, kultivasiku masih dangkal. Tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri, sulit untuk menentukan seberapa dalam kultivasi seni bela diri orang yang bernapas. Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam dan berpikir, kafilah seperti ini, lebih dari 30 orang, kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri. 3 adalah ki dan darah yang bersirkulasi, 1 adalah energi internal, dan di samping wanita muda itu, ada orang lain yang kultivasinya sulit ditentukan. Siapakah orang-orang ini? Qin Xianyu dipenuhi keraguan ketika tiba-tiba, dia merasakan napas keluar dari hidungnya. Aromanya tidak berbau, sedikit dingin, dan agak menyengat. Tatapan membasmi. Qin Xianyu yang sudah berpengalaman tiba-tiba terkejut. Bang! Papan kayu di sisi kereta tiba-tiba pecah, dan baut panas setebal lengan menembus kereta dan mengenai dada Qin Xianyu. Dengan suara keras, papan kayu di sisi lain kereta tiba-tiba hancur. Anak panah-panah setebal lengan itu menembus Qin Xianyu.
Anak panah itu melesat dengan kecepatan tinggi, dan sebelum kekuatannya mereda, anak panah itu mendorong Qin Xianyu, menyebabkan punggungnya menghantam sisi lain kereta, menghancurkan papan kayu dinding samping kereta, dan ia terguling ke pinggir jalan. Kereta itu terbalik, dan yang terlihat hanyalah pendeta Tao muda tergeletak di pinggir jalan, nasibnya tidak diketahui. Konvoi itu menjadi kacau. Gunung ini milikku, pohon-pohon ini milikku, kalau kau mau lewat, tinggalkan tolmu. Sebuah pernyataan keras dan mengerikan terdengar. Bersamaan dengan pernyataan ini datanglah rentetan anak panah. Hanya dengan satu tembakan anak panah, 16 atau 17 dari 38 orang dalam konvoi itu telah tumbang. Membasmi, sekelompok bandit, dengan muka ditutupi kain hitam dan menghunus pedang, menyerbu dari pinggir jalan dan mulai membantai serta membasmi ke segala arah. Pertumpahan darah pun terjadi. Pria di karavan itu, yang telah mengembangkan kekuatan batin, matanya melotot penuh amarah. Ia menghunus pisaunya dan memotong salah satu pria itu, sambil berteriak, dasar bandit kurang ajar. Beraninya kalian membajak karavan Perdana Menteri. Kalian ingin mati. Saudara-saudara, ikuti aku dan bantai mereka semua. Dalam sekejap, pedang saling beradu. Lelaki itu, yang telah mengembangkan kekuatan batin, mengayunkan pedangnya, namun dihadang oleh orang lain. Kedua pedang itu beradu, seimbang. Ekspresi pria itu berubah drastis, dan dia berseru kaget, seorang ahli energi internal. Pria berpakaian hitam itu tetap diam dan menyerang lagi dengan pisaunya. Siapakah orang-orang ini? Tirai kereta terangkat, menampakkan wajah yang cantik satu tatapan saja sudah cukup untuk memperhatikan fitur-fiturnya yang halus. Wanita yang pendiam, lembut, dan halus itu memucat saat melihat pemandangan pedang-pedang yang saling bersahutan dan cipratan darah. Sekitar 10 kaki dari kereta wanita pendiam itu, ada seorang pria tua berambut abu-abu. Ekspresi lelaki tua itu berubah sedikit muram saat ia mengamati situasi dengan saksama. Ia berkata, orang-orang ini kejam dalam ilmu pedang mereka bukan orang biasa, mereka jelas bukan perampok. Lagi pula, bahkan jika mereka perampok, mereka tidak akan sebodoh itu untuk memprovokasi kita. Secara umum, perampokan jalan raya biasanya menargetkan 1 atau 2 orang, atau 3 hingga 5 orang. Sekalipun perampok ini banyak jumlahnya dan memiliki dukungan, mereka hanya dapat merampok konvoi biasa. Meskipun kelompok mereka berjumlah kurang dari 40, masing-masing dari mereka membawa pedang dan pisau, dan siapapun yang memiliki sedikit akal sehat akan menghindari memprovokasi mereka. Dulu, ketika Perdana Menteri masih muda, beliau juga sangat menentang kejahatan. Saya memimpin pasukan saya untuk membasmi semua pencuri dan bandit di prefektur Qingyuan. Selama beberapa dekade, tidak ada insiden perampokan jalan raya. Sekarang, puluhan bandit tiba-tiba muncul entah dari mana. 99% dari mereka mengejar kita. Lelaki tua itu melirik kotak cendana di dalam kereta, tatapannya serius, lalu berkata, meskipun rumput dingin 100 tahun adalah ramuan obat langka yang cukup membuat orang berani mengambil risiko, masalah ini bukanlah hal yang sederhana. Su Wenxiu menggigit bibirnya dan berkata, rumput dingin 100 tahun itu untuk mengobati penyakit kakek. Mereka datang untuk mencegat dan membasmi kita, bukan untuk bahan obatnya, tetapi karena mereka tidak ingin kakek sembuh dan bangun. Pria tua itu mencibir, dulu ketika Perdana Menteri mengirim saya untuk membasmi putra mahkota dinasti Chu Agung, hanya sekitar 20 praktisi bela diri yang bersedia mengikuti saya, sementara para pejabat tinggi lainnya berpura-pura tidak tahu. Sekarang orang-orang ini ingin mencelakai Perdana Menteri, mereka malah mengirim puluhan petarung handal. Mereka gentar dan mundur dalam urusan kepentingan nasional, tetapi dalam urusan mencelakai pilar-pilar bangsa, mereka mengirim 30 atau 40 orang. Sungguh gigih, dan ironis sekali. Su Wenxiu mengepalkan tinjunya, tangan rampingnya sama sekali tidak berdarah. Pertempuran antara kedua belah pihak sangat sengit, tetapi pengawal rombongan Perdana Menteri secara bertahap kehilangan kendali. Paman Ye Qing, komandan penjaga, memiliki kultivasi energi internal dan merupakan seorang ahli bela diri di wilayahnya. Namun, ia ditahan oleh seorang pria berbaju hitam. Ini menunjukkan bahwa pria berbaju hitam itu juga seorang yang telah mengembangkan energi internal. Ini semua gara-gara pendeta Tao muda itu. Teringat pendeta Tao muda tak berdosa yang meninggal secara tragis, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh. Ia melihat kereta kudanya terbalik, dan pendeta Tao muda itu tergeletak tak bergerak di pinggir jalan, mungkin sudah meninggal. Su Wenxiu mendesah pelan, berpikir dalam hati, awalnya aku curiga kalau pendeta Tao muda ini tidak diketahui asal-usulnya dan muncul dengan mencurigakan. Tapi aku tak pernah menyangka membawanya naik kereta malah akan mencelakainya. Kalau aku tahu ini akan terjadi, seharusnya aku meninggalkannya di pinggir jalan dan memberinya sedikit uang sebagai kompensasi. Itu busur silang ilahi. Pria tua itu berkata dengan nada yang sangat serius, busur silang jenis ini berasal dari tentara.
Sangat berat dan perlu diangkut dengan gerobak sapi. Selain itu, memuat baut busur silang cukup merepotkan. Oleh karena itu, busur silang ini belum banyak digunakan dan hanya digunakan secara rahasia. Fakta bahwa pihak lain dapat menggunakan busur silang seperti itu menunjukkan bahwa orang di baliknya pastilah berstatus sangat tinggi. Panah silang rahasia di ketentaraan. Su Wenxiu tampak heran. Lihat kereta itu. Kereta itu mudah sekali tertembus anak panah-panah. Pendeta tahu muda itu terkena anak panah itu, dan kekuatan benturannya masih terasa, menyebabkannya menghancurkan sisi kereta. Pria tua itu menatap kereta itu dan mendesah, hanya mesin panah ilahi yang bisa melepaskan anak panah-panah sekuat itu. Su Wenxiu menghela napas dan bertanya, "Kakek Liu, apakah ada harapan untuknya?" Dia tidak mungkin bisa lolos. Pria tua bermarga Liu itu menggelengkan kepalanya. Anak panah ini setebal lengan dan bisa melesat sejauh 1000 langkah. Belum lagi manusia, bahkan harimau atau banteng yang ganas pun bisa dibasmi hanya dengan satu anak panah. Pria tua itu mendesah, bahkan keretanya hancur berkeping-keping, jadi saya khawatir pendeta tahu muda ini pasti patah tulang dan uratnya. Tak perlu dikatakan lagi, setelah terkena panah itu, dada dan perutnya pasti tertusuk, dan dalamnya mungkin akan hilang. Ngomong-ngomong, sayalah yang naik kereta ini, jadi pendeta tahu muda itu yang mati menggantikan saya. Mendengar pemandangan yang begitu menyedihkan, Su Wenxiu merasa semakin kasihan padanya. Ia juga merasa bersalah karena menganggap pendeta tahu muda itu hanyalah korban yang tidak bersalah. Namun, pertempuran belum berakhir, jadi ia hanya bisa mengesampingkan pikirannya dan melihat pemandangan itu. Lebih dari 20 mayat tergeletak di tanah, sebagian besar adalah penjaga kediaman Perdana Menteri. Teringat bahwa orang-orang ini mati demi keluarga mereka, Su Wenxiu tampak sedih dan menggertakkan giginya, berkata, "Kakek Liu, tolong lakukan ini dengan cepat." Melihat pengawalnya berjadewa ke tanah satu demi satu, lelaki tua bermarga Liu itu tak kuasa menahannya, tetapi ia menggelengkan kepala dan berkata, "Bukan, akulah yang naik kereta Tao kecil tadi. Anak panah pertama dari busur silang itu mengenai keretaku, yang menunjukkan kereta itu sudah tahu aku ada di dalam karavan dan pasti punya rencana cadangan. Jika aku bergerak sekarang, aku akan teralihkan. Jika aku terkena panah silang itu, aku pasti tidak akan bisa kabur." Kakek Liu adalah ahli bela diri paling terampil di karavan. Jika sesuatu terjadi padanya, bahaya perjalanan 100 mil itu tak terduga, dan separuh rumput dingin 100 tahun akan hilang. Su Wenxiu hampir memalingkan muka, tak tahan lagi melihatnya. Pendeta tahu muda itu adalah korban tak berdosa, yang menderita kematian tragis yang mengundang simpati. Namun, para penjaga rumah tangga itu sangat setia, mempertaruhkan nyawa mereka demi kediaman Perdana Menteri, sesuatu yang patut dikagumi sekaligus memilukan. Dilihat dari anak panah sebelumnya, panah ilahi ada di timur. Seharusnya sudah terisi ulang sekarang. Kenapa belum ditembakkan? Melihat para pengawalnya dalam posisi yang kurang menguntungkan, lelaki tua itu mulai gelisah. Ia menunggu pihak lawan menembakkan panahnya, lalu, sambil menunggu panahnya terisi ulang, ia akan turun tangan untuk membantu. Namun saat ini, busur silang tersebut seharusnya sudah terisi peluru, jadi mengapa belum ditembakkan juga? Jika dia tidak melepaskan anak panah, dia tidak akan bisa berkonsentrasi dan tidak akan bisa turun dan menolong. Ketika memikirkan hal itu, raut wajah muram tampak pada wajah lelaki tua itu. Memanggil, sebuah peluit tajam berbunyi di udara, dan anak panah ditembakkan. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Hal ini karena baut panah datang dari barat. Namun dia tetap waspada terhadap panah otomatis dari arah timur. Meskipun ia bertahan melawan arah yang salah, lelaki tua itu memiliki kekuatan batin yang luar biasa dan keterampilan bergerak yang luar biasa. Ia hanya mendengar suara itu dan berusaha sekuat tenaga untuk menoleh ke samping. Anak panah-panah itu menyerempet bahunya, melukai sepotong daging. Lelaki tua itu masih terguncang ketika anak panah lain datang dari timur. Namun, ia telah mengambil tindakan pencegahan terhadap arah timur, dan meskipun ia terkejut oleh anak panah dari barat, ia tetap waspada. Anak panah itu mengenai sisi tubuh lelaki tua itu, membuatnya terpental setengah meter ke udara sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Lelaki tua itu memuntahkan seteguk darah, segera menekan titik akupuntur di pinggangnya untuk menghentikan pendarahan, dan hanya berhasil mengangkat kepalanya sebelum kehilangan kesadaran. Ternyata pihak lain memiliki dua busur silang yang kuat, satu di timur dan satu di barat. Su Wenxiu mendengar dua suara siulan, dan ketika ia berbalik, ia melihat kakek Liu terlempar setengah kaki ke udara, jatuh ke tanah, memuntahkan darah, dan pingsan. Melihat ini, ia langsung terkejut dan segera turun dari kereta. Tepat pada saat itu, seorang pria bergegas keluar dari semak-semak dan menangkap wanita cantik dan lembut itu. Wajah yang cantik. Melihat kecantikan Su Wenxiu yang lembut dan halus, pria itu mencibir, wajahnya berkerut karena kebencian, dan membuka mulutnya untuk menggigit wajah Su Wenxiu.
Su Wenxiu ketakutan. Tepat pada saat itu, sebuah tangan halus terulur dari Su Wenxiu, menyeka pipi kanan wanita itu dan mengangkat dagu pria itu yang terbuka. Dagu penyerang diangkat dan dirapatkan, menggigit bagian lidahnya yang setengah terjulur. Darah berceceran. Namun hal itu tidak berhenti di situ saja. Tangan mengerahkan tenaga, menopang dagu orang tersebut dan mendorong ke atas. Lelaki ganas berwajah mengerikan itu memperlihatkan rasa takut, tetapi kemudian ia memiringkan kepalanya ke belakang dan jatuh ke belakang, terpental hampir 10 kaki sebelum mendarat dengan lembut. Kepala lelaki itu dimiringkan ke belakang, matanya terbuka lebar, dan dia meninggal dengan mata terbuka. Xiao Dao hampir kehilangan nyawanya. Sebuah suara dingin terdengar. Kata-kata itu, yang sampai ke telinga Su Wenxiu, membuat bulu kuduknya merinding. Tangan itu indah dan ramping. Ia mencengkeram dagu lelaki itu, menyebabkan dia menggigit separuh lidahnya, terlempar ke belakang dengan kepala tertunduk ke belakang, dan mati di tempat. Saat dia melihat tangan itu menyentuh pipinya, Su Wenxiu menjadi pucat. Qin Xianyu berdiri di belakangnya dan menarik tangannya. Aku baru merasakan niat membasmi itu sebelum aku lengah. Sisi kereta tertusuk dan aku terkena. Benda itu mendorongku dan menghancurkan dinding samping kereta. Qin Xianyu menggertakkan gigi dan tampak kedinginan. Ia berpikir, kalau bukan karena kertas emas berisi pemahaman sejati tentang ilmu pedang, aku pasti sudah mati. Anak panah itu melesat begitu cepat sehingga Qin Xianyu hampir tidak punya waktu untuk bereaksi, juga tidak sempat menggunakan keahliannya. Ia hanya melihat sisi kereta kuda hancur sebelum ia terkena anak panah itu. Berapa besar kekuatan yang dimiliki anak panah untuk menembus kereta dan mendorongnya menembus dinding samping kereta. Untungnya, ia memiliki kertas emas berisi esensi sejati ilmu pedang di dadanya, yang menangkis panah tersebut. Jika tidak, bahkan jika ia menguasai seni memproyeksikan energi sejatinya, ia pasti sudah tertusuk panah itu di dada dan perutnya. Qin Xianyu berpikir dalam hati, jika ia benar-benar terkena panah itu, bukan hanya panah itu akan menembusnya, tetapi dalamnya kemungkinan besar akan rusak parah, dan ia akan mati mengenaskan. Meskipun dia tidak mati, anak panah itu terlalu cepat dan memiliki kekuatan yang besar. Qin Xianyu mengalami patah tulang dada dan punggungnya terbanting ke kereta, sehingga ia pun mengalami luka-luka. Ia hanya mampu meredakan rasa sakit dan menekan luka-lukanya dengan mengalirkan energi internalnya. Meskipun luka-lukanya terkendali, niat membasmi dan aura dingin di dalam dirinya memenuhi hatinya, menjadi tak terkendali. Dia melangkah beberapa langkah dan mengambil pedang panjang dari tanah. Tepat saat dia mengangkat kepalanya, seorang bandit mendekatinya dan menusukkan tombak tepat ke dahi Qin Xianyu. Memanggil, Su Wenxiu melihat pendeta Tao muda, yang seharusnya mati dengan kejam tetapi hidup kembali, mengayunkan pedangnya, dan kemudian tombaknya patah menjadi dua. Pendeta Tao muda itu mengayunkan pedangnya lagi, dan bandit itu mendapat luka lain di wajahnya, yang menembus tengkoraknya. Meskipun membasmi orang lain, pendeta Tao muda itu tetap acuh tak acuh dan menunjukkan sedikit emosi, yang membuat Su Wenxiu merasa agak takut. Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam dan menatap wanita sebelumnya. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun, dengan wajah cantik dan aura terpelajar, tampak cukup pendiam. Namun, dalam situasi ini, ia tak bisa menyembunyikan rasa takutnya, yang sungguh menyedihkan. Ekspresi Qin Xianyu dingin saat dia berkata, aku tidak peduli mengapa mereka datang merampok kita, tapi masalah ini adalah urusanku, sang pendeta Tao muda, yang akan mengurusnya. Perasaan hampir mati terus menghantui pikiranku, dan enggan menghilang dalam waktu lama. Dia menggertakkan giginya dan bergumam pada dirinya sendiri, pendeta Tao muda ini bertekad untuk mengambil alih. Dentang, Ye Qing mundur 3 langkah, tenggorokannya tercekat, dan dia hampir memuntahkan darah. Dia memiliki kultivasi energi internal, dan tingginya sekitar 1 inci. Pihak lainnya mungkin sama, atau bahkan agak lebih rendah derajatnya darinya. Namun, ketika Tuan Liu terluka oleh anak panah sebelumnya, ia terkejut dan berbalik untuk melihat bahwa wanita muda itu telah ditangkap. Dalam keterkejutannya, ia secara alami teralihkan, dan dalam pertukaran pukulan, lawan membalikkan pedang panjang dan memukul bahunya dengan gagangnya. Karena pernah terluka, ia secara alami menjadi lebih lemah, dan ditambah dengan berbagai kekhawatiran dan gangguan yang dialaminya, ia jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ye Qing menjaga pikirannya tetap fokus dan tidak berani terganggu, tetapi dia hanya bisa bertahan. Pria berpakaian hitam itu datang lagi, dengan pisau di tangan. Ye Qing membela diri dengan pisaunya. Namun tebasan pria berbaju hitam itu hanya tipuan, dia benar-benar menendang. Ye Qing waspada dan menggunakan kekuatannya untuk membela diri. Namun tendangan ini tetap saja tipuan. Gerakan sesungguhnya adalah telapak tangan kiri pria berbaju hitam. Serangan telapak tangan ini mematahkan tulang belikat Ye Qing dan menjatuhkannya ke tanah. Lalu dia menebas ke bawah. Sudah berakhir.
Pikiran ini terlintas di benak Ye King. Darah berceceran dan mendarat di wajah Ye King. Tapi ini bukan darah Ye King. Ye King membuka matanya dan melihat pria berpakaian hitam memegang pisau baja berdiri diam, lalu jatuh ke belakang. Pada wajah lelaki berpakaian hitam itu, terdapat luka robek yang dalam, mulai dari telinga kirinya hingga ke telinga kanannya, darah muncrat, membuatnya tidak dapat dikenali lagi dan dada serta perutnya bernoda merah. Seorang ahli tenaga dalam meninggal dengan begitu mudahnya. Ye King merasa seperti sedang bermimpi, tak dapat mempercayainya. Ia sudah terbaring di tanah, tetapi ia berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat matanya dan melihat ke atas. Wajah tampan muncul di depan mataku. Angin menggoyangkan lengan bajunya, dan ujung jubah tahunnya berkibar di depan matanya. Ini adalah pendeta Tao muda yang tampan. Pendeta Tao muda itu menatap Ye King dari posisinya yang tinggi dan berkata dengan nada dingin, orang-orangmu semua akan mati. Kalimat inilah yang membuat Ye King tiba-tiba bergidik. Ia melompat berdiri, mengabaikan keterkejutannya dan mengabaikan mengapa pendeta Tao muda yang telah lama meninggal itu bisa dibangkitkan. Melihat situasi kritis di hadapannya, ia melompat, meraih pisau bajanya, dan menyerbu ke arena, menebas ke segala arah. Pemimpin kelompok ini telah dibasmi oleh pemuda bertampang Tao dengan satu tebasan pedang, dan di antara bandit yang tersisa, tidak ada ahli energi internal. Meskipun lawannya banyak, termasuk 4 atau 5 orang yang dapat mengalirkan ki dan darah, pedang baja Ye King bergerak dengan kekuatan yang tak terhentikan. Saat Ye King menyerbu ke arah kerumunan dengan pisaunya, kekuatan batinnya membuat setiap serangan dan gerakan menjadi dahsyat, yang sulit ditahan oleh seniman bela diri biasa. Dia mengamuk di tengah kerumunan, meninggalkan jejak darah kemanapun dia pergi. Setelah hasil pertempuran diputuskan, Qin Xianyu tidak lagi memperhatikan. Ia memejamkan mata sedikit dan diam-diam mengalirkan energi batinnya. Kultivasi ki sejati saya sudah setinggi 7,5 inci. Setelah berhari-hari berkultivasi, meskipun saya belum mencapai 7,5 inci, itu masih sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Qin Xianyu berpikir dalam hati, awalnya, ki sejati bersifat lembut dan baik untuk kesehatan dan umur panjang, sementara energi internal berbahaya tetapi sangat kuat. Pada tingkat kultivasi yang sama, energi internal lebih dahsyat. Namun, ilmu pedangku adalah teknik rahasia, yang menambahkan begitu banyak kekuatan dari udara. Dengan satu serangan, aku bahkan bisa melampaui seorang ahli energi internal dengan tingkat kultivasi yang setara. Dengan kultivasi ki sejati lebih dari 7,5 inci, saya yakin seseorang dapat unggul bahkan saat menghadapi master dengan kekuatan internal 8 inci. Langkah sayap Cicada sulit dipahami dan luar biasa cepat, memungkinkan seseorang untuk bermanuver di sekitar orang lain. Meskipun aku tidak mengerti teknik pedang, gerakanku sendiri membuatku lebih unggul daripada para ahli energi internal sekalipun. Qin Xianyu memandangi mayat yang tak terlihat di tanah dan berpikir, aku menggunakan langkah sayap jangkrik, sebuah teknik suci, untuk mendekatinya. Sebelum dia sempat bereaksi, aku membasminya dengan satu tebasan pedang. Dia bahkan tidak sempat menggunakan keahlian master energi internalnya. Lagi pula, pria ini hanya memiliki sedikit energi internal. Bahkan jika dia menggunakan semua metodenya, bagaimana mungkin dia bisa menahan teknik pedang rahasiaku? Kematian pria itu cukup mengerikan. Qin Xianyu meliriknya beberapa kali, sedikit mengernyit, lalu berbalik. Pada titik ini, hasil permainan akan diputuskan. Seorang ahli energi internal memiliki kekuatan luar biasa dalam setiap gerakannya, jauh melampaui seniman bela diri biasa. Dengan seorang ahli energi internal seperti Ye King, gelombang pertempuran dapat dibalikkan. Meskipun jumlah musuhnya hampir 2 kali lipat, moral Ye King melonjak setelah membasmi 5 ahli transfer ki mereka, dan ia pun berbalik untuk membasmi musuh yang tersisa. Di pihak Perdana Menteri, salah satu dari 3 ahli transfer ki mereka gugur, tetapi 2 sisanya bertempur dengan gagah berani bilah baja dan pedang tajam mereka menumbangkan para bandit yang belum berhasil mentransfer ki mereka. Qin Xianyu mengangguk sedikit, ekspresinya agak melunak. Tiba-tiba, ekspresi sang Tao muda berubah drastis. Aura pembasmi terlihat samar-samar. Teriakan panjang bergema di udara. Sebuah anak panah melesat datang dalam sekejap disertai suara teriakan panjang, diarahkan langsung ke dada dan perutnya. Pupil mata Qin Xianyu mengecil, dan tatapannya terpaku. Segala sesuatu di dunia melambat. Baut panah sudah bergerak sangat pelan, setelah mendengar nyanyian yang panjang dan berlarut-larut, Ye King tahu ada sesuatu yang salah. Ye King baru saja membasmi 1 orang ketika dia mendongak dan melihat goresan. Anak panah yang ditembakkan oleh Divine Machine Crossbow begitu cepat sehingga hampir tak terlihat oleh mata terbuka. Bahkan Ye King, yang baru saja mulai mengembangkan energi internal, hanya bisa melihat bayangan anak panah. Dilihat dari tanda yang tersisa, ujung lainnya seharusnya berada di tempat pendeta Tao muda itu berdiri sebelumnya. Anak panah itu diarahkan ke pendeta Tao muda. Hati Ye King tenggelam. Bahkan sebelum pikirannya jernih,
Ye King sudah yakin bahwa pendeta Tao kecil itu tidak akan selamat. Bahkan Tuan Liu pun tidak mampu menahan panah mesin ilahi, jadi bagaimana mungkin pendeta Tao kecil itu, betapapun misterius atau kuatnya, bisa melawannya. Akan tetapi, saat dia menoleh untuk melihat, dia membeku. Pemuda berjubah Tao itu berdiri diam, memegang pedang. Matanya sedikit terpejam, dan ekspresinya tenang, seolah sedang berpikir keras. Setengah zang dari pendeta Tao muda itu, anak panah-panah setebal lengan tertancap diagonal ke tanah, menancap sedalam setengah zang. Dia menangkis baut panah. Ye King tercengang. Busur dan anak panah biasa memang bagus, tetapi busur silang jauh lebih cepat dan lebih ganas. Divine Crossbow ini adalah rajanya busur silang, luar biasa beratnya, seperti kereta perang atau kuda. Anak panahnya setebal lengan dan panjangnya sekitar 3 meter, mampu melesat sejauh 1000 langkah. Panah ini dapat dengan mudah menjepit harimau atau serigala ganas ke tanah sejauh 1000 langkah, apalagi manusia. Dalam radius 1000 langkah, anak panah-panah dewa dapat menghancurkan kereta perang dan kuda, menembus tanah dan batu, bahkan menembus logam. Kekuatannya sebanding dengan serangan seorang Grandmaster bela diri. Belum lagi kecepatan anak panah-panah yang begitu cepat sehingga tak terlihat oleh mata terbuka dan tak bisa bereaksi sebelum tertusuk. Bahkan jika seseorang bisa melihat lintasan anak panah-panah, anak panah tersebut begitu kuat hingga dapat melesat ke langit dan memiliki daya tembus menembus tanah, batu, logam, dan besi. Siapa yang punya kekuatan sebesar itu untuk menangkis anak panah-panah yang melesat ke arahnya? Ye King memperkirakan bahwa dengan kekuatan internalnya yang terbatas, bahkan jika ia berhasil menyerang anak panah itu dengan sekuat tenaga, ia tetap tidak akan mampu menangkisnya dan pada akhirnya anak panah itu akan menembus tubuhnya. Belum lagi tenaga dalamnya yang minim, bahkan seseorang seperti Guru Liu, yang kultivasi tenaga dalamnya sedang berada di puncak, hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dan tak berani melawan, hingga akhirnya berakhir dalam keadaan hidup dan mati yang tak diketahui. Bagaimana mungkin pendeta Tao muda ini mampu menahan panah-panah dewa secara langsung? Memanggil, lalu terdengarlah nyanyian panjang, seperti suara sitar. Itu busur silang yang kuat lagi. Sudah berakhir. Mendengar suara itu, hati Ye King tenggelam sepenuhnya. Tuan Liu pun demikian, ia berhasil menghindari anak panah dari barat, hanya mengalami luka ringan. Namun, ia terkena anak panah dari timur di bagian samping, dan nasibnya masih belum diketahui. Meskipun Guru Liu telah bersiap menghadapi sambaran panah dari timur, dia tetap tidak dapat menangkisnya. Kali ini, pendeta Tao muda itu baru saja menangkis satu anak panah ketika anak panah lain melayang ke arah punggungnya. Seberapa cepat baut panah suci? Jangankan berbalik untuk menangkis anak panah di belakangnya, bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga menghindar saat ini, sudah terlambat. Namun, dalam sekejap mata, pendeta Tao kecil itu telah lenyap. Seperti angin sepoi-sepoi, seperti Catkins yang hanyut. Detik berikutnya, baut panah patah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Ye King terdiam, tubuhnya menegang, dan hanya satu pikiran yang tersisa di benaknya, mungkinkah pendeta Tao yang tampak muda ini adalah seorang Grandmaster seni bela diri? Selain para Grandmaster bela diri, siapa lagi yang dapat dengan mudah menahan panah-panah dewa, seolah-olah panah-panah itu diambil dengan santai dan ditangani dengan mudah. Ye King baik-baik saja, lagi pula, dia adalah ahli energi internal dan memiliki penglihatan yang sangat baik, jadi dia bisa melihat beberapa petunjuk. Namun, yang lainnya, meskipun mereka seniman bela diri, belum pernah melatih penglihatan mereka dan tidak berbeda dengan orang biasa. Bahkan kedua pria kekar yang sedang mengedarkan ki dan darah mereka pun benar-benar bingung. Ketika mereka melihat pemandangan di hadapan mereka semua tercengang dan ketakutan bukan kepalang. Siapakah pendeta Tao muda ini? Su Wenxiu terus menatap Qin Xianyu, tetapi ia hanya mendengar teriakan panjang. Kemudian ia melihat anak panah yang menembus tanah lebih dari setengah kaki dari pendeta Tao itu. Anak panah yang sama yang telah melukai kakek Liu dengan serius. Meskipun tatapannya tetap tertuju pada pendeta Tao muda itu, ia tak dapat melihat jejaknya. Sebelum rasa terkejut di hatinya sempat muncul, ia mendengar sebuah nyanyian panjang. Anak panah ditembakkan dari sisi yang lain. Pendeta Tao muda itu berada dalam kesulitan yang sama seperti kakek Liu. Ia baru saja berhasil menangkis satu set anak panah ketika anak panah lain datang dari sisi yang berlawanan, sehingga mustahil baginya untuk bertahan melawan semuanya. Namun, Su Wenxiu hanya merasakan sesuatu yang kabur di depan matanya. Baut panah itu jatuh ke tanah dan patah menjadi dua. Pendeta Tao muda itu, yang awalnya menghadap ke timur, kini menghadap ke selatan, jelas telah berbalik dan memotong baut panah menjadi dua. Bahkan kakek Liu sangat waspada terhadap panah ilahi, tapi dia bisa bertahan dengan mudah. Seru Su Wenxiu terkejut. Mungkinkah ini Grandmaster bela diri yang selalu dibicarakan kakek? Tapi dia sepertinya terlalu muda. Qin Xianyu tetap berdiri di tempat yang sama, diam.
Ketika anak panah melesat lewat, pupil matanya hanya mengecil, dan segala sesuatu di sekitarnya melambat. Kemudian, dengan tebasan pedang yang cepat dan pengembangan energi internalnya sendiri, menangkis anak panah itu tidaklah sulit. Akan tetapi, anak panah berikutnya terlalu ganas. Anak panah itu datang dari belakang bahkan tidak ada waktu untuk berbalik, apalagi menangkisnya. Sebelumnya, Qin Xianyu pasti sudah dikutuk, tetapi dalam lukisan pemandangan abadi gunung dan sungai, dia telah mempelajari langkah sayap jangkrik. Dalam sekejap mata, dia melepaskan cicada wing step, bergerak secepat asap dan seringan sayap jangkrik, berputar ke samping dan dengan santai memutuskan baut panah. Qin Xianyu memejamkan matanya sejenak, membenamkan diri dalam pengalaman itu, menikmatinya dengan saksama, dan berpikir dalam hati saat menggunakan cicada wing step, seseorang merasa seolah-olah tidak memiliki wujud fisik, berubah menjadi asap, angin, dan kabut, datang dan pergi sesuka hati, sungguh memabukkan. Setelah Qin Xianyu menembakkan anak panahnya, dunia tampak hening sejenak. Baik pihak lain maupun orang-orang di kediaman Perdana Menteri merasa heran. Bahkan dari sisi timur dan barat, tempat anak panah ditembakkan, teriakan ketakutan tampaknya terdengar. Ye Qing merasakan gelombang kegembiraan. Menatap lapangan, ia melihat bahwa dengan bantuannya, para penjaga kediaman Perdana Menteri telah berhasil membasmi musuh satu demi satu, dan moral mereka pun melonjak. Mereka telah unggul, dan tidak ada lagi selisih jumlah di antara kedua belah pihak. Jumlahnya hampir sama, tetapi pihak Perdana Menteri juga memiliki dua individu yang terampil dalam mengedarkan energi vital, yang cukup tangguh selama bentrokan energi darah. Dengan keduanya memimpin, dan moral pasukan Perdana Menteri yang melonjak, kemenangan praktis terjamin. Ye Qing menggertakkan giginya dan berkata, kalian semua tetap di sini dan lawan musuh. Aku akan pergi dan menghancurkan panah-panah di sisi timur. Orang biasa hanya tahu itu anak panah, tapi Ye Qing tahu ini adalah panah mesin ilahi, rajanya panah, dan jika tidak dihancurkan tepat waktu, akan menjadi bencana besar. Selain pendeta Tao muda yang tampaknya seorang Grandmaster bela diri itu, siapa yang bisa menahannya? Panah silang ilahi sangat berat dan memerlukan kereta atau kuda untuk memindahkannya, sehingga mustahil bagi musuh untuk memindahkannya. Ye Qing percaya diri dengan kekuatan batinnya, yakin dia mampu menghadapi pengawal Divine Crossbow. Sebelum pergi, dia menggertakkan giginya dan melirik pendeta Tao muda itu, berharap dia bisa menghancurkan panah ilahi di barat. Qin Xianyu membuka matanya dan mengangguk sedikit. Tepat saat itu, sebuah anak panah terbang masuk. Itu hanya anak panah biasa yang ditembakkan dari busur panjang, bukan busur silang yang kuat. Namun anak panah ini tidak ditujukan kepada Qin Xianyu, ataupun kepada siapapun di arena. Anak panah itu melesat tepat ke dalam kereta. Qin Xianyu memiliki penglihatan yang sangat baik dan dapat melihat ada sepotong kain yang diikatkan ke anak panah, dan sepertinya ada sesuatu yang menggembung di dalamnya. Mundur! Teriakan tajam terdengar dari tanah, dan salah satu mayat yang tergeletak di tanah tiba-tiba melompat, memegang kotak api yang membara, dan melemparkan dirinya ke dalam kereta. Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan api membumbung tinggi ke angkasa. Kereta itu sepenuhnya dilalap api. Baru pada saat itulah Qin Xianyu menyadari bahwa anak panah itu mengandung zat yang mudah terbakar seperti minyak tanah atau minuman keras. Hal ini menjelaskan mengapa bandit yang berpura-pura mati itu masuk dengan kotak korek api, yang menyebabkan kebakaran besar. Apakah mereka akan mempertaruhkan nyawa untuk menghancurkan kereta itu? Qin Xianyu mengerutkan kening dan bertanya-tanya, apa yang tersembunyi di dalamnya? Dan siapa orang-orang ini? Mereka kejam dan tidak peduli dengan nyawa mereka sendiri, mereka jelas bukan perampok jalanan yang mencuri uang. Saat Qin Xianyu tengah memikirkan hal ini, kuda yang menarik kereta dikejutkan oleh api dan langsung lari menuju jalan utama. Su Wenxiu tersentak, menutup mulutnya dengan air mata di matanya. Apa sebenarnya isi mobil itu? Dengan pemikiran ini, Qin Xianyu menggunakan langkah sayap jangkrik, bergerak secepat asap dan angin, bahkan lebih cepat dari kuda yang terkejut, dan cepat menyusul, lalu menebas dengan pedangnya. Pedang itu menebas, memisahkan kereta dari kudanya. Kuda-kuda yang terkejut itu berlari kencang, sementara kereta yang terbakar terbalik dan sesosok tubuh yang dilalap api berguling keluar. Sosok itu melolong 2 kali sebelum terdiam. Namun sosok itu juga memegang sebuah kotak kayu. Kotak kayu itu hangus terbakar. Meskipun rusak di bagian luar, kayunya jelas berkualitas sangat baik dan tampaknya isi di dalamnya tidak terbakar. Melihat hal itu, wanita pendiam yang tak jauh dari situ menghela napas lega. Sepertinya ini dia. Qin Xianyu menggunakan pedangnya untuk mengangkat kotak kayu itu, dan hendak membukanya, tetapi kemudian ia merasa itu bukan ide yang bagus, jadi ia dengan santai melemparkannya ke samping wanita pendiam itu. Su Wenxiu buru-buru mengambil kotak kayu itu, mengabaikan panasnya yang menyengat, dan memegangnya erat-erat. Sebagian besar musuh yang datang ke tempat kejadian telah terbasmi.
Kedua pria yang menguasai seni sirkulasi ki dan darah itu jelas merupakan pemimpin, mungkin hanya kedua setelah Ye King. Keduanya bertukar pandang, masing-masing memimpin beberapa orang, dan berlari menuju hutan barat. Ada baut panah lain di sebelah barat. Melihat ini, Qin Xianyu berpikir dalam hati, pertempuran hidup atau mati ini akhirnya berakhir. Ia menatap pedang panjang di tangannya dan merasa gagangnya bergetar dan tidak stabil. Pedang itu memang bukan pedang yang berharga, dan setelah ia menggunakannya beberapa kali untuk menjatuhkan dua busur silang yang kuat, pedang itu mulai terasa longgar. Qin Xianyu melemparkan pedang itu ke bawah, sambil berpikir, pedang ini terlalu tipis, mungkin ini produk murah yang dibuat oleh seorang pengrajin yang mengambil jalan pintas. Namun, ia hanya mengenali satu teknik pedang rahasia. Tanpa pedang di tangan, ia merasa gelisah. Ia melihat sekeliling arena, melangkah beberapa langkah, mengambil pedang panjang, menemukan sarungnya, dan menyampirkannya secara diagonal di belakang punggungnya. Su Wenxiu mendongak dan melihat pendeta Tao muda itu membawa pedang di punggungnya. Tiba-tiba, aura tajam terpancar darinya, seolah-olah ia sedang menghunus pedang untuk menaklukkan ibel dan monster. Suara langkah kaki bergema di hutan. Ye King, pedang panjangnya berlumuran darah dan wajahnya dipenuhi keganasan, terkejut melihat kereta kudanya hancur. Namun, ketika ia melihat wanita muda itu, ia menyadari kotak kayu itu masih ada di sana dan menghela napas lega. Ia melangkah maju dan membungkuk kepada Qin Xianyu, berkata, "Aku tidak akan pernah melupakan jasamu yang telah menyelamatkan nyawa, Guru Tao. Berkat bantuanmu yang tulus, jika tidak, kita semua pasti sudah binasa di jalan ini." Qin Xianyu berkata, "Mereka hanya tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, jadi mereka menyerangku lebih dulu. Baiklah, jangan berbasa-basi dulu, lihat saja seperti apa anak buahmu." Ye Qingjing teringat sesuatu dan buru-buru melihat pemandangan itu. Melihat darah di mana-mana dan anggota tubuh yang terputus, ia dipenuhi duka. Ye King buru-buru meminta maaf kepada Qin Xianyu, lalu pergi ke sisi Tuan Liu. Pertama, ia membungkuk kepada wanita muda itu, lalu, mengabaikan etiket, ia segera berjongkok untuk memeriksa luka Tuan Liu. Guru Liu adalah sumber kepercayaan terbesar bagi kediaman Perdana Menteri dalam perjalanan ini. Kekuatan batinnya mencapai 8 inci, hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang Grandmaster bela diri dengan kekuatan batin 9 inci. Musuh menyergap kami di sini, dan alasan mereka memiliki dua busur silang yang kuat adalah khusus untuk menghadapi Tuan Liu. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Liu, perjalanannya kembali ke kediaman Perdana Menteri kemungkinan besar akan penuh bahaya. Seperti kali ini, Tuan Liu tertahan oleh panah ilahi musuh mengirim seorang ahli energi internal untuk mengalihkan perhatian Ye King, dan sisanya tidak mampu menahan serangan itu. Su Wenxiu memegang kotak kayu di tangannya, menatap kakek Liu di tanah, merasa sangat khawatir. Setelah pendeta Tao muda menyelamatkannya, ia tetap berada di sisi kakek Liu. Sayangnya, ia tidak tahu ilmu pengobatan apapun dan hanya bisa berada di sisinya, tidak mampu berbuat apa-apa untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ye King berjongkok, memeriksa lukanya cukup lama, lalu berkata dengan ekspresi serius, sepotong daging robek dari bahu, sementara luka di sisi pinggang bahkan lebih parah. Dagingnya terkoyak oleh anak panah-panah, bahkan tulang rusuknya pun hancur. Untungnya, Guru Liu berpengalaman dan berhasil menyegel titik-titik akupuntur sebelum pingsan, menyebabkan darah mandek dan mengalir perlahan. Kalau tidak, luka di bahu saja sudah akan membuatnya mati kehabisan darah, apalagi luka di sisi pinggang yang lebih parah. Su Wenxiu menghela napas, dengan luka parah seperti itu, bagaimana dengan kakek Liu? Meskipun Tuan Liu sudah tua dan vitalitasnya tidak sekuat di masa jayanya, dengan kultivasi kekuatan internalnya yang luar biasa, energinya kuat dan daya hidupnya aktif. Selama beliau dirawat dengan baik, nyawanya seharusnya tidak terancam. Sambil berbicara, Ye King mengeluarkan obat luka dan menaburkannya di luka. Tuan Liu memiliki titik-titik akupresur, jadi aliran darahnya lambat. Tidak akan banyak pendarahan, dan obatnya tidak akan hilang dengan sendirinya. Setelah saya mengoleskan obat dan membalutnya, saya akan menunggunya bangun sendiri. Sayangnya, saya khawatir dia tidak akan bangun selama 2 hari ke depan, dan dia mungkin tidak akan bisa bertarung setidaknya selama sebulan. Memberikan obat dan membalut adalah tugas rutin bagi Ye King, dan perbannya selesai dalam waktu singkat. Dia mendongak dan meliriknya. Pendeta Tao muda, yang keterampilannya hampir supranatural, berjongkok di tanah, tampaknya mencoba menyelamatkan seseorang. Di usia semuda itu, kemampuan bela dirinya sudah sangat tinggi. Bagaimana mungkin orang seperti dia masih teralihkan oleh ilmu kedokteran? Ye King terkejut sesaat, lalu memanggil anak buahnya. Para pengawal kediaman Perdana Menteri semuanya terampil dan berpengalaman, dan mereka merawat korban luka mereka sendiri. Saat itu, sebagian besar korban luka musuh telah dihabisi. Beberapa yang mengalami luka ringan diikat dan dibiarkan hidup. Komandan Ye,
saudara-saudara dengan luka ringan bisa membalut diri setelah mengoleskan obat luka. Namun, ada hampir 10 saudara yang lukanya terlalu parah, dan mereka mengalami pendarahan hebat. Obatnya terbilas oleh darah dan tidak bisa digunakan untuk menghentikan pendarahan. Wajah pria itu sedih dan matanya merah. Ia berkata dengan suara rendah, selain itu, ada 3 saudara yang kehilangan lengan. Pendarahan mereka tidak bisa dihentikan atau diperban dan sudah pingsan. Bahkan dengan kekuatan internalnya yang hanya 8 inci, Guru Liu tidak sadarkan diri selama 2 atau 3 hari setelah terluka di bahu dan pinggang. Apalagi bagi yang lain, meskipun seniman bela diri kuat dan sehat, mereka tidak dapat menahan cedera seperti itu. Terlebih lagi, di antara saudara-saudara yang terluka parah, banyak yang bahkan lebih parah daripada Guru Liu. Su Wenxiu menggertakkan giginya dan berkata, kita sudah setengah hari di luar kota, dan sudah terlambat untuk kembali. Kota di depan masih seharian perjalanan jauhnya. Ada penginapan 10 mil di depan, tapi cuma 1 penginapan, dan tidak ada dokter atau tabib di sana. Ye Qing melirik mereka dan mendesah, bahkan dengan tabib yang terampil sekalipun, saudara-saudara ini takkan mampu bertahan lebih dari 10 mil. Lagi pula, luka-luka 10 saudara itu memang terlalu parah, bahkan tabib paling ternama di prefektur King Yuan pun mungkin akan kesulitan menyelamatkan mereka. Su Wenxiu berdiri dan memandang kerumunan. Mereka semua adalah pengawal setia kediaman Perdana Menteri, yang telah mempertaruhkan nyawa mereka demi keluarga. Bagaimana mungkin wanita yang lembut dan pendiam ini tetap tenang setelah menyaksikan kejadian tragis seperti itu? Dia merasa kasihan dan berbisik, apa yang harus kita lakukan? Ye Qing menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas, kita tidak tahu penyergapan macam apa yang disiapkan pihak lawan. Ayo kita berangkat secepat mungkin. Saudara-saudara ini, ayo kita tinggalkan mereka. Tubuh Su Wenxiu gemetar, dan wajahnya langsung pucat. Dilihat dari hutan lebat di kedua sisi yang mengarah langsung ke pegunungan, pasti ada ular. Sebuah suara terdengar, ternyata itu adalah Qin Xianyu, yang sedang berjongkok untuk merawat yang terluka. Semua orang menoleh dan melihat pemuda berjubah Tao itu bekerja tanpa henti, masih merawat luka-luka orang, sambil perlahan berkata, ada sejenis rumput yang bisa membekukan darah. Setiap tanaman memiliki 3 cabang, dan setiap cabang memiliki 5 atau 6 daun. Daunnya ramping, berwarna biru kehijauan, dan ujung daunnya berwarna kekuningan. Ketika ramuan penggumpal darah ini dihaluskan dan dioleskan pada luka, pendarahannya dapat dihentikan. Selain itu, ramuan yang dihaluskan memiliki sifat lengket dan tidak akan terbilas oleh darah, sehingga lebih efektif daripada bubuk obat. Herba hemostatik kebanyakan tumbuh di dekat gua dan sarang ular, terutama ular berbisa. Kebanyakan dari Anda berpengalaman menjelajahi dunia, jadi Anda seharusnya bisa dengan cepat menemukan gua ular dan mengumpulkan beberapa herba hemostatik, tetapi berhati-hatilah terhadap ular berbisa. Semua orang tercengang, banyak orang terluka parah, dan setiap penundaan meningkatkan bahaya. Qin Xianyu, yang kesal, berteriak, kenapa kalian belum pergi? Su Wenxiu tampak terbangun dari mimpi dan berkata, cepat, 2 orang ikut denganku untuk mengumpulkan tanaman obat. Setelah berkata demikian, dia membawa mereka berdua masuk ke dalam hutan. Pada saat ini, 2 orang melesat keluar dari hutan ke arah barat, wajah mereka dipenuhi kepanikan. Melihat kerumunan itu, mereka semakin ketakutan. Keduanya segera berbalik dan menuju ke arah Su Wenxiu. Di belakang keduanya, 2 wakil pemimpin kediaman Perdana Menteri, yang bertanggung jawab untuk mengangkut energi vital, memimpin beberapa orang untuk menyusul. 2 orang sebelumnya adalah pencuri yang menjaga panah mesin ilahi. Setelah menghancurkan panah mesin ilahi, para pencuri dikejar sampai ke ujung jalan. 2 orang lainnya bergegas melarikan diri dan berlari ke tempat ini. Ekspresi Ye Qing berubah drastis, dan dia berseru dengan waspada, ini buruk. Saat berbalik, saya melihat salah satu dari 2 penjaga kediaman Perdana Menteri yang menemani wanita muda itu lengah dan ditebas dari belakang oleh pencuri itu. Penjaga lainnya bereaksi dan melawan. Melihat hal ini, pencuri yang telah membasmi penjaga itu menerjang Su Wenxiu, berniat menangkapnya dan menggunakannya untuk mengancam yang lain demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Kalau tidak, begitu para penjaga menangkapnya, ia takut tidak akan bisa melarikan diri. Su Wenxiu ditangkap olehnya, dan dalam keterkejutannya, dia berjuang melepaskan diri tetapi berhasil melepaskan diri. Pencuri itu terhuyung mundur beberapa langkah dan menabrak pohon dari belakang. Dengan panik, ia mencoba menangkap pria itu lagi. Tepat pada saat itu, hembusan angin bertiup melewati arena. Anginnya sepoi-sepoi, tidak cepat dan tidak lambat, seringan asap dan setipis sayap. Kepulan asap yang berhenti menampakkan seorang pemuda berjubah Tao dengan sikap yang santun dan tenang. Anak lelaki itu memegang pedang dan menebas dari atas. Pendeta Tao muda itu dipisahkan dari pencurinya oleh sebatang pohon. Namun dia mengabaikannya dan tetap menebas dengan pedangnya. Dan pedang itu pun menebas pohon itu.
Tanda vertikal lurus muncul pada batang pohon. Akan tetapi, bekas pedang itu terlalu tipis dan tidak memotong pohon, jadi jika seseorang tidak melihat pemandangan ini, hampir mustahil untuk menyadari adanya bekas tambahan pada pohon itu. Pencuri yang bersandar di pohon itu membeku, lalu jatuh tersungkur. Di punggungnya terdapat luka yang menjalar lurus ke leher, hampir membelah tulang belakangnya menjadi dua. Mereka yang menyaksikan kejadian itu semuanya tercengang dan berdiri terpaku di tempat. Pemuda itu, melalui pepohonan, menebas lurus ke bawah dengan pedangnya, membasmi pencuri itu. Pohon yang begitu besar hingga satu orang saja hampir tidak bisa melingkarinya, dengan mudah ditusuk oleh pedang ini seolah-olah tidak ada apa-apanya. Penginapan Gao Yun. Di jalan resmi ini, kedua kota berjarak hampir 100 mil, dan beberapa puluh mil di tengahnya sepi. Namun, penginapan Gao Yun terletak di tengah-tengah beberapa puluh mil tersebut. Hampir semua orang yang melewati jalan ini bermalam di penginapan ini. Sebab berjalan sejauh lebih dari 100 mil memakan waktu hampir 2 hari, dan bahkan jika bepergian dengan terburu-buru, dapat memakan waktu seharian penuh. Karena jalannya diapit oleh pegunungan dan hutan, hewan liar, dan bandit, jalannya tidak aman. Kecuali bagi mereka yang bepergian semalaman, kebanyakan orang akan menginap di Gao Yun Inn. Tempat ini berada di antah berantah, dan penginapan Gao Yun berani membuka toko di sini karena, pertama, tempat ini tidak takut pada binatang buas, kedua, tempat ini tidak takut pada bandit dan perampok, dan terlebih lagi tidak takut pada orang-orang seni bela diri yang tergoda oleh kekayaannya, dan ketiga, tempat ini memiliki persediaan anggur, daging, dan sayuran yang cukup. Mengesampingkan rincian kecil lainnya, ketiga poin ini saja telah menyebabkan beberapa orang berpengetahuan berspekulasi bahwa pemilik Gao Yun Inn bukanlah orang biasa. Namun, pemilik penginapan Gao Yun agak khawatir hari ini. Ia mengusap kepalanya, merasa cukup gelisah. Lebih dari 20 orang tiba di penginapan hari ini, hampir semuanya terluka, dan 3 di antaranya terikat. Kelompok ini mungkin bukan kelompok biasa, mereka pasti terlibat perkelahian di jalan. Kita tidak tahu apakah musuh mereka akan mengejar kita, dan jika perkelahian terjadi di penginapan, itu akan menjadi masalah besar. Pemilik penginapan itu mengumpat pelan, silakan menginap di penginapan saya, tapi jangan bikin masalah, atau saya harus membayar ekstra. Kalau kalian bikin masalah di sini, kaki kalian semua akan patah. Sambil menggosok kepalanya, pemilik penginapan itu hendak melakukan penghitungan ketika ia mendengar suara kekanak-kanakan yang jelas berkata, saya ingin 2 kamar tamu yang bagus. Lampu kamar tamu berkedip-kedip. Qin Xianyu duduk di kamar, menenangkan pikiran dan jiwanya. Akhir-akhir ini, begitu banyak hal yang harus dihadapi, satu demi satu, dan semuanya membebani pikiranku. Terutama setelah ditangkap oleh Liu Quan bayimu, ia tak kuasa menahan luapan amarah. Terlebih lagi, setelah mendengar banyak rahasia melalui lukisan pemandangan abadi gunung dan sungai, perspektifnya pun semakin luas. Mengalami peristiwa demi peristiwa ini membuatnya agak tertekan, dan anak panah itu bagaikan sumbunya. Baut panah tersebut hampir merenggut nyawanya, yang kemudian menyulut keinginan membasminya dan memicu pembantaian. Namun, setelah melampiaskan amarahnya, ia akhirnya sedikit tenang. Qin Xianyu tidak berkultivasi malam ini, melainkan melafalkan mantra penenang dalam hati. Setelah lewat tengah malam, ia baru benar-benar tenang, menyingkirkan rasa dendam di hatinya, dan kembali ke kondisi pikirannya yang biasa. Qin Xianyu membuka matanya sedikit, ekspresinya tenang. Ia berpikir, ramuan penggumpal darah itu cukup efektif. Meskipun tidak sebaik bubuk obat, ramuan itu kental dan tidak akan terbilas darah. Jika para penjaga itu ditangani dengan benar, mereka seharusnya tidak dalam bahaya. Tapi kita harus berhati-hati dengan 3 orang yang kehilangan lengan dan 1 orang yang luka parah. Sebagian besar penjaga di kediaman Perdana Menteri tidak terluka parah, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Ia menepuk dadanya, tempat anak panah-panah menembusnya. Meskipun kertas emas telah melindunginya, tulang dadanya masih patah, hampir membuatnya muntah darah. Punggungnya juga terluka setelah terbanting ke sisi kereta. Untungnya, energi internalnya perlahan membaik, meningkatkan fisiknya, sehingga lukanya tidak terlalu parah. Setelah mengalirkan energi batinnya dan diam-diam meminum setetes Golden Elixir, luka-lukanya akhirnya sembuh sekitar 70-80%. Kali ini, ia memiliki kertas emas yang mencatat makna sebenarnya dari ilmu pedang, jika tidak, kematiannya akan benar-benar tidak adil. Qin Xianyu mengeluarkan kertas emas dan memeriksanya dengan cermat di bawah api. Kertasnya lembut, bagaikan sutra terbaik, dan seluruhnya berwarna keemasan. Kertas itu dipenuhi karakter-karakter kecil yang padat, tetapi siapa sangka kertas keemasan ini bahkan tak bisa ditembus oleh busur silang terkuat, Divine Machine Crossbow. Menempelkan kertas emas ini di dadaku jauh lebih efektif daripada baju besi atau baju sirah perunggu. Ini memang cara untuk menyelamatkan hidupku. Qin Xianyu memasukkannya kembali ke dadanya dan meletakkannya di dadanya. Ia berpikir,
Ini mirip dengan pelindung dada, tetapi kertas emasku jauh lebih lembut dan bahkan tidak bisa ditembus oleh anak panah-panah. Ini 10 kali lebih baik daripada pelindung dada. Setelah meletakkan kertas emas, Qin Xianyu mengeluarkan beberapa barang lagi. Pil giok itu menyusut hingga menjadi titik kecil, tetapi sangat misterius dan berharga. Qin Xianyu tidak berani kehilangannya dan dengan hati-hati menyimpannya. Namun, eliksir emas yang dimurnikan dari pil giok disita dengan tergesa-gesa, dan sisanya disimpan di kuil Tao. Ia hanya memiliki cukup air untuk 1 kantong air, tetapi itu sudah cukup, karena eliksir emas lebih dari 10 kali lebih kuat daripada air spiritual. Selain itu, ketiga buku, yaitu Teknik Sejati Ki Leluhur Primordial Pengadilan Ilahi Istana Ungu, Catatan Guru Guansu, dan buklet yang diberikan oleh cendekiawan berjubah hijau, juga diletakkan bersama-sama. Selain itu, ada bunga krepe myrtle berdaun 7 dan biji emas. Ketika cendekiawan berjubah hijau pertama kali mencari segel penekan ibel, ia membawanya bersama semua rumput dingin berusia 100 tahun. Kemudian, ia mengembalikan daun rumput dingin berusia 100 tahun dan menambahkan benih emas. Menurutnya, benih ini awalnya berasal dari tanaman rumput dingin, tetapi ia menggunakan sihirnya untuk mengubahnya menjadi benih baru. Jika ditanam, benih itu akan tumbuh, dan setelah dewasa, akan berwarna emas. Selain itu, karena ia ditangkap dengan tergesa-gesa, semua peraknya ada di kuil Tao, dan saat ini ia hanya membawa sekantong perak, yang jumlahnya hanya sedikit di atas 10 tael. Setelah merapikan beberapa barang, Qin Xianyu duduk bersila lagi dan mulai mengalirkan energi internalnya. Tak lama kemudian, malam sudah larut. Qin Xianyu terbangun dari kultivasinya dan menatap bulan yang tinggi di langit. Ia merasakan kerinduan yang mendalam pada prefektur Fengxing, teringat kuil Tao, Paman Fu, Lu Qing, Nona Liu, dan Ning Er. Saat jauh dari rumah, kita selalu merasa rindu rumah, desah Qin Xianyu pelan. Dia membasmi banyak orang hari ini, tetapi dia tidak setenang yang terlihat di depan umum. Sebagai seorang dokter, melihat darah adalah hal yang biasa. Ia sering melihat ayahnya merawat pasien semasa muda, jadi ia tidak asing lagi dengan darah. Setelah membasmi, bukan darah yang mengganggunya, melainkan kepanikan dan kekacauan di hatinya yang membuatnya sulit tenang. Namun, setelah meracuni para pahlawan muda itu, ketahanan mentalnya meningkat pesat. Kemudian, ketika ia menyelamatkan Liu Ruoyin, ia langsung membasminya, pedangnya mengeluarkan darah, pemandangannya bahkan lebih nyata, dan ia kembali terkejut. Namun, latihan menjadikan sempurna, dan latihan menjadikan sempurna. Ini adalah ketiga kalinya dia membasmi seseorang, dan baru setelah itu dia tampak tenang di depan orang lain. Namun dia masih remaja, dan dia masih memiliki banyak gairah di hatinya. Pendeta Tao muda itu berdiri di sana cukup lama, lalu mendesah dan mendorong pintu hingga terbuka. Guru Tao. Seorang penjaga di luar pintu melihat Qin Xianyu membuka pintu dan langsung membungkuk, nadanya sangat hormat. Pada siang hari, pendeta Tao muda yang tampak biasa saja inilah yang membasmi pemimpin musuh dan, di depan semua orang, membelah pepohonan dengan satu tebasan pedang, membasmi pencuri itu dan menyelamatkan wanita muda itu. Diam-diam ia memperhatikan bagaimana pedang itu meninggalkan bekas vertikal yang lurus dan nyaris tak terlihat di pohon itu. Penjaga itu bahkan mengetuk pohon itu, dan mendapati pohon itu sangat kokoh. Ia mencoba memotongnya dengan pedangnya, tetapi bekasnya tak lebih dari 1 inci dalamnya. Mengenang bagaimana pendeta Tao muda itu mengiris pohon itu dengan begitu mudahnya, seolah-olah sedang memotong tahu, ia dipenuhi kekaguman. Ia menatap Qin Xianyu, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, jika bukan karena campur tangan pendeta Tao tadi siang, kami semua, saudara-saudara, pasti sudah kehilangan nyawa. Kami tidak akan pernah melupakan jasamu yang telah menyelamatkan nyawa, begitu pula kalian semua. Meskipun pendeta Tao itu tampak seperti anak muda, sangat muda, tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya. Kudengar dia pernah menghindari anak panah dan bahkan memotongnya menjadi 2. Kau pasti tahu anak panah itu luar biasa kuat, tetapi bahkan seorang guru tua seperti Tuan Liu, yang ilmu bela dirinya sedalam dewa, tak mampu menahannya. Tuan Liu masih terbaring di tempat tidur dan belum bangun. Menurut wakil komandan, anak panah-panah tersebut ditembakkan dari kereta balista, yang sangat berat dan harus ditarik oleh kereta sapi. Bayangkan betapa kuatnya kereta itu. Konon, wakil komandan dan anak buahnya berusaha keras untuk menghancurkan panah tersebut. Mengingat kejadian tersebut, sang penjaga menundukkan kepalanya, hatinya dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat yang tak terbatas. Qin Xianyu menatapnya dan bertanya, bagaimana lukamu? Penjaga itu telah ditikam di bahu dan diperban, tetapi ia masih kesulitan bergerak. Namun, di antara penjaga lainnya, lukanya relatif ringan, sehingga ia diizinkan untuk berjaga malam. Mendengar pertanyaan-pertanyaan prihatin dari pendeta Tao itu, sang penjaga, yang sudah menganggapnya sebagai dewa, langsung terharu hingga menitikkan air mata.
Ia begitu gembira seolah-olah kaisar sedang menyampaikan belasungkawa. Ia berulang kali berkata, saya baik-baik saja, hanya luka ringan, tidak ada yang serius. Qin Xianyu mengangguk sedikit, lalu bertanya, apakah yang lainnya baik-baik saja? Penjaga itu buru-buru berkata, untungnya, dengan bimbingan pendeta Tao, sebagian besar pendarahan telah berhenti setelah meminum ramuan pengental darah, dan mereka juga telah meminum obat. Tadi, kami juga membeli beberapa ramuan obat umum dari penjaga toko, dan kondisi mereka sekarang jauh lebih baik, dan mereka tidak lagi dalam bahaya kematian. Setelah mengatakan ini, ia berlutut dan bersujud lagi, sambil berkata, jika bukan karena bimbingan pendeta Tao, belasan saudara ini pasti sudah kehilangan nyawa. Kebaikan yang begitu besar, Su Li dan semua saudara tidak akan pernah melupakannya seumur hidup ini. Qin Xianyu segera membantunya berdiri dan berkata, kau terlalu baik. Aku seorang dokter, jadi menyelamatkan orang adalah hal yang tepat bagiku. Pada saat ini, beberapa suara aneh datang dari luar. Yang lain tidak dapat mendengarnya, tetapi energi sejati Qin Xianyu membuatnya sangat sensitif, jadi dia secara alami mendengarnya. Dia merenung sejenak dan berkata, apakah komandanmu sedang menginterogasi seseorang? Penjaga itu menjawab, ya, kelompok yang menyergap kami hari ini mengaku merampok, tetapi salah satu dari mereka adalah ahli energi internal, dan mereka juga memiliki 2 kereta panah otomatis. Mereka jelas mengincar kami. 3 orang masih hidup pada siang hari, dan Komandan Ye King saat ini sedang menginterogasi mereka. Qin Xianyu berkata, bisakah kau membawaku ke sana untuk melihatnya? Penjaga itu ragu sejenak sebelum mengangguk dan berkata, interogasi biasanya dilakukan hanya dengan beberapa orang yang hadir, tetapi Anda adalah penyelamat kami. Tanpa Anda, Daois, kami semua akan mati. Jika Anda ingin pergi dan melihat, saya yakin tidak ada yang berani menolak, dan Komandan Ye tidak akan menyalahkan saya. Qin Xianyu tertawa dan berkata, aku juga santai. Melihat saja sudah cukup untuk memuaskan rasa ingin tahuku. Kalau memang perlu dirahasiakan, aku tidak akan mempersulitmu. Penjaga itu dengan cepat menjawab, tidak masalah, tidak masalah. Setelah berkata demikian, dia memberi isyarat kepada orang lain untuk menggantikannya, lalu memimpin jalan. Qin Xianyu mengikutinya. Penginapan ini cukup besar, dengan 3 lantai. Qin Xianyu berjalan sebentar, melewati koridor dengan lebih dari 20 kamar tamu di kedua sisinya, tetapi ini baru lantai 2. Ia berpikir, masuk akal. Jalan resmi ini panjangnya lebih dari 100 mil, dan mereka yang melewati jalan ini kebanyakan adalah karavan, dengan rombongan mulai dari 3 hingga 5 orang, puluhan, bahkan ratusan. Penginapan besar ini cukup untuk menampung mereka, tetapi pengeluaran hariannya pasti sangat besar. Pasti ada cukup banyak orang yang bekerja sebagai pelayan, juru masak, dan buruh kasar. Penjaga itu membawa Qin Xianyu ke kamar tamu. Bagian dalamnya remang-remang. Tepat saat penjaga hendak mengetuk pintu, dia melihat pintu sudah terbuka dari dalam. Orang yang membuka pintu itu jelas tidak menyangka ada orang di luar. Ia terkejut sesaat, tetapi ketika melihat Qin Xianyu, ia langsung berlutut dan bersujud, sambil berkata, saya menunggang kuda siang hari dan menyinggung pendeta Tao. Saya harap pendeta Tao itu memaafkan saya. Qin Xianyu tampak sedikit terkejut, di mana ia disimpan. Pria yang berlutut di dalam pintu adalah penjaga yang sama yang sebelumnya telah menjatuhkan Qin Xianyu dengan kudanya. Kalau dipikir-pikir lagi bagaimana dia menjatuhkan pendeta Tao muda itu ke tanah dan bahkan sempat mempertimbangkan untuk membasminya saat dia tidak sadarkan diri demi menguburnya bersama kudanya, hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, dan pakaiannya pun sudah basah oleh keringat. Pendeta Tao yang tampak muda ini memiliki keterampilan yang tak terduga, dan pada siang hari ia hampir sendirian membalikkan keadaan pertempuran. Kalau kita melihat tanda vertikal lurus di pohon itu, kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya pedang pemuda Tao itu. Butiran keringat halus segera muncul di dahi lelaki itu, dan dia menundukkan kepalanya ke tanah. Qin Xianyu menatapnya dengan tenang, lalu akhirnya menghela napas, bangun. Aku tidak bisa menyalahkanmu atas insiden berkuda itu. Ketika saya keluar dari lukisan pemandangan abadi gunung dan sungai, langkah saya begitu goyah sehingga saya terjatuh bahkan sebelum sempat melihat pemandangan sekitar dengan jelas. Kemungkinan besar saya berada di jalan resmi, tepat di depan seekor kuda yang sedang berlari kencang. Saya membayangkan orang yang saya maksud juga tidak melihat saya dengan jelas, dan mungkin cukup terkejut saat itu. Dia benar-benar tidak dapat disalahkan atas pukulan itu. Namun, penjaga itu tidak berdiri. Ia berlutut di tanah, menundukkan kepala, dan berkata, kuda saya bertabrakan dengan pendeta Tao, menyebabkan kuda itu mati di tempat. Saya juga ditegur karena melukai seseorang dengan kuda itu. Saya dipenuhi amarah dan berpikir untuk memanfaatkan keadaan pendeta Tao yang tidak sadarkan diri itu. Ini kejahatan serius, dan saya tidak berani menyembunyikannya. Saya mohon pendeta Tao untuk menghukum saya. Qin Xianyu terkejut, rasa tidak senang tiba-tiba muncul di hatinya.
Ia sedikit mengernyit, tetapi akhirnya menggelengkan kepala dan berkata, kamu memang orang yang jujur. Kalau orang lain, mereka mungkin akan merahasiakannya karena takut aku akan menyalahkan mereka, dan tidak berani mengungkapkan sedikit pun. Saya malu dan tidak berani menyembunyikan kebenaran. Penjaga itu terisak pelan, hari ini, berkat campur tangan pendeta Tao, situasi berbalik dan kami terhindar dari kehancuran. Setelah itu, pendeta Tao mengajari kami ramuan herbal, menyelamatkan semua saudara saya. Akhirnya, beliau bahkan menyelamatkan nona muda saya dengan pedang. Kebaikan dan kebajikan yang begitu besar, bahkan jika saya harus basmi diri saat itu juga, saya tidak akan berani mengeluh sedikit pun. Qin Xianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, aku akan memaafkanmu untuk saat ini. Penjaga yang berlutut itu sangat gembira dan berterima kasih kepada pelayan itu atas belas kasihan pengampunan yang besar. Penjaga yang tadi memimpin jalan, bernama Suli, menghela napas lega melihat kejadian itu. Sebagai sesama penjaga kediaman Perdana Menteri, mereka telah melewati hidup dan mati bersama, dan persaudaraan mereka sangat erat. Ye Qi, yang berlutut dan bersujud, tidak berani menyembunyikan apapun karena pendeta Tao muda itu telah menyelamatkan saudara-saudaranya. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk dihukum atau bahkan dibasmi oleh pendeta itu dan mengakui semua niat jahatnya sebelumnya. Suli juga sama gugupnya, takut pendeta Tao muda itu benar-benar marah dan akan langsung membasmi Ye Qi. Ia baru merasa lega ketika melihat pendeta itu telah memaafkannya. Qin Xianyu menyuruhnya bangun, lalu menunjuk ke dalam pintu dan berkata, aku agak penasaran dan ingin masuk dan melihat-lihat. Aku ingin tahu siapa yang menyergapku di jalan tanpa perlu melihat dengan saksama, menembakkan anak panah yang mengenaiku juga. Apa kau keberatan membiarkanku masuk? Ye Qi buru-buru menjawab, niat guru tahu itu baik aku tidak berani menghentikannya. Qin Xianyu mengangguk sedikit dan berjalan masuk. Saat melewati Ye Qi, ia melirik pria itu dan melihat ada bekas luka samar di wajahnya dan luka ringan di lengannya. Namun, dibandingkan dengan penjaga lain di kediaman Perdana Menteri, luka pria ini mungkin yang paling ringan. Masuk akal, orang ini, yang menunggang kuda dengan kecepatan penuh, pastilah yang memimpin rombongan. Untuk bisa memegang posisi ini, dia pasti salah satu ahli bela diri paling terampil di antara para pengawal kediaman Perdana Menteri. Ye Qi, beraninya kau membiarkan orang masuk. Salah satu penjaga menghunus pedangnya dan berteriak pelan, tetapi ketika melihat Qin Xianyu, dia segera meminta maaf, saya tidak tahu itu Anda, Guru Tao. Tirai di ruangan itu terangkat, dan Ye Qi keluar. Dia jelas terkejut melihat Qin Xianyu. Ia tahu Ye Qi telah membawa orang ke dalam ruangan, tetapi dengan kultivasi energi internalnya, ia mampu merasakan gerakan angin dan rumput sekecil apapun. Ia hanya merasakan Ye Qi dan Suli, tetapi tidak menyadari kedatangan pendeta Tao muda itu. Ia terkejut dan curiga. Namun ketika mengingat kembali pertunjukan kekuatan suci pendeta muda Tao itu pada siang hari, ia merasa lega. Ye Qi membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, salam, Taoist Qin. Setelah diserang pada siang hari, dia sudah memberikan namanya dan tahu bahwa pemuda yang mengenakan jubah Tao di depannya bernama Qin Xianyu. Qin Xianyu berkata dengan tenang, aku mendengar suara, jadi kurasa kau sedang menginterogasi 3 orang yang kita tangkap hari ini. Apa kau mendapatkan sesuatu dari mereka? Ye Qi ragu sejenak sebelum menjawab, tidak ada hasil. Kemunculan pendeta Tao muda yang tiba-tiba di jalan, tampak tiba-tiba dan mencurigakan, langsung terlihat. Pikiran pertama saat menghadapi penyergapan itu adalah pendeta muda itu telah mengakalinya. Namun, saat Kaisar menoleh, kereta kudanya sudah terbalik, dan pendeta muda itu telah terbasmi oleh panah otomatis yang kuat. Kemudian, ketika keadaan menjadi kritis, berkat bantuan pendeta Tao muda inilah semua orang dapat bertahan hidup. Jika metode Taois muda itu lebih biasa, dan situasinya lebih damai, orang mungkin menduga ini adalah tipu muslihat yang dirancang oleh Taois muda dan para bandit. Namun, pemuda ini kejam, telah membasmi banyak bandit, dan keahliannya tak terduga. Ia hampir bisa menghabisi sekelompok orang ini sendirian. Untuk apa ia perlu tipu muslihat? Kalau saja dia tidak turun tangan, konvoi itu pasti sudah hancur hari ini. Jadi, untuk apa repot-repot berbuat jahat? Saat Ye Qi memikirkan ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi Suli aneh. Hati Suli dipenuhi rasa terkejut. Seberapa jauhkah pendeta Tao muda Qin ini dari ruang interogasi? Pintu dan jendela ruangan itu disegel untuk mencegah suara apapun keluar. Bagaimana mungkin dia mendengar suara itu dari jarak sejauh itu? Kalau saja pendeta muda Tao Qin ini tidak begitu mengagumkan di siang hari, mungkin dia akan mengira bahwa pendeta muda Tao Qin ini hanya omong kosong. Ye Qi jelas memikirkan hal ini juga, dan ekspresinya berubah ngeri, lalu menjadi lebih hormat. Mendengar interogasi itu tidak membuahkan hasil, Qin Xianyu merenung sejenak dan berkata, mengapa saya tidak mencobanya? Mengingat bahwa pendeta Tao muda ini memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa,
berpengetahuan luas dalam pengobatan, dapat memandu proses penyembuhan, dan menunjukkan lokasi ramuan pembekuan darah. Ye King tidak meragukannya. Mendengarnya berbicara, ia dengan senang hati menerima tawarannya dan segera menyetujuinya. Kak Suli, waktu saya check-in tadi, saya melihat ada sebidang tanah di belakang penginapan yang sudah dipagari dan dijadikan kebun sayur. Ada beberapa gulma di sudut kebun, yang tumbuh bersama tanaman rapesit. Kemungkinan gulma itu sudah disingkirkan oleh pemilik penginapan. Qin Xianyu tersenyum aneh dan berkata, di antara gulma di kebun sayur, pasti ada jenis yang daunnya setipis jari dan sepanjang jari telunjuk. Ambil saja, minta juga biji puring dan tambahkan beberapa sulur kacang kepada penjaga toko. Orang-orang di ruangan itu tercengang. Metode macam apa ini? Saya belum banyak mendengar tentang gulma di halaman, tetapi karena tumbuh di kebun sayur, gulma itu mungkin tidak berbahaya, dan sulur kacang adalah sayuran yang umum. Puring itu kan pencahar apa gunanya? Qin Xianyu tersenyum tipis dan berkata, saya sering mendengar orang keracunan karena kombinasi makanan yang salah. Seringkali, kedua bahan ini merupakan hidangan umum, tetapi ketika kedua bahan ini digabungkan, keduanya dapat menyebabkan keracunan. Ini farmakologi. Dua zat yang tidak beracun, jika dicampur, dapat menjadi beracun karena sifatnya yang tidak kompatibel. Keduanya tidak beracun dan dapat dimakan, tetapi jika dicampur, keduanya menjadi agak beracun. Menambahkan puring akan menimbulkan efek yang tidak terduga. Dia terkekeh pelan dan mengangkat tirai. Itu kamu. Ketiga orang di dalam melotot marah, ketiga pria di dalam berlumuran darah dan telah diinterogasi, tetapi mereka tetap bungkam dan tidak mengungkapkan apapun. Ketika pendeta Tao muda itu masuk, ketiga orang itu mengenalinya sebagai pelaku yang menyebabkan mereka tertangkap, dan mereka melotot marah ke arahnya. Kalau bukan karena pendeta Tao ini, bagaimana mungkin kita mengalami kekalahan seperti sekarang ini? Mereka awalnya memperoleh keuntungan yang signifikan dan hampir menghabisi pengawal Perdana Menteri ketika pendeta Tao muda ini turun tangan, membasmi pemimpin mereka dan membalikkan keadaan pertempuran. Sisanya telah terbasmi, sementara mereka bertiga ditangkap, diinterogasi, dan mengalami siksaan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh mereka berlumuran darah. Ketiganya murka, tetapi ketika mereka mengingat metode pendeta muda Tao itu, kemarahan mereka bercampur dengan rasa takut yang tak dapat disembunyikan. Kalian tidak perlu menatapku seperti itu. Qin Xianyu menatap mereka bertiga dan berkata perlahan, awalnya aku tidak ingin ikut campur dalam masalah ini, tapi menyergapku itu hal yang wajar. Kalian bahkan tidak tahu apa yang baik untuk kalian, dan kalian menembakku dengan anak panah. Anak panah itu menembus kereta dan mendorongku menembus dinding samping kereta. Jika aku tidak punya cara untuk menyelamatkan hidupku, bukankah aku akan kehilangan nyawaku dengan sia-sia? Ketiganya saling berpandangan dengan bingung. Anak panah itu jelas dimaksudkan untuk menembak orang tua yang bersembunyi di antara rombongan Perdana Menteri, tetapi siapa yang tahu Anda, pendeta Tao, akan menjadi kambing hitam. Namun, seandainya mereka tahu dia seorang pendeta Tao, mereka tak akan tinggal diam. Mereka pasti akan langsung membasminya dengan satu pukulan, karena dia sedang bersama rombongan Perdana Menteri, dan mereka tak punya pilihan selain membasminya di tempat. Mereka bertiga tahu betul hal ini dan tak bisa membantahnya. Lagi pula, sudah terlambat untuk membantah sekarang. Menurut pendeta muda Tao itu, dia awalnya orang luar, tetapi dia menjadi marah dan menyerang karena panah otomatis itu. Mereka bertiga tidak dapat menahan rasa sedih. Penyergapan ini seharusnya menjadi hal yang pasti, tetapi siapa yang tahu bahwa kami akan bertemu dengan seorang pendeta Tao muda yang muncul entah dari mana di tengah penyergapan. Qin Xianyu berkata, aku hanya ingin melihat pahlawan mana yang begitu kejam. Karena kalian semua tutup mulut, aku tidak akan memaksa kalian. Namun, kalian bertiga pasti lapar dan telah disiksa. Aku sudah memerintahkan seseorang untuk memasak sesuatu untuk mengisi perut kalian. Untuk nasi dan daging, aku akan memberi perintah nanti. Salah satu dari mereka mencibir, kau baik sekali, tapi kau telah meracuniku, bukan? Qin Xianyu tertawa dan berkata, kalau aku ingin membasmi seseorang, aku tinggal mencabut pedang dari punggungku. Cukup dengan satu tebasan pedang. Buat apa repot-repot meracuni? Setelah berkata demikian, pendeta Tao itu terkekeh pelan, mengangkat tirai, dan keluar. Salah satu penjaga yang mengawasi ketiga orang itu menyegel pintu bagian dalam di balik tirai, sehingga mengisolasi area tersebut dari kebisingan luar. Setelah beberapa lama, Suli membawa semangkuk sup sayuran. Qin Xianyu menunjuk ke dalam dan berkata, kirim ke dalam dan berikan kepada mereka untuk dimakan. Ye King menambahkan dengan dingin, jika kamu tidak mau makan, kami akan memaksamu. Suli segera setuju dan membawa sup itu ke dalam. Ye Qingxin bingung dan bertanya dengan hormat, saya ingin tahu apa yang istimewa dari panci sup ini. Qin Xianyu tersenyum tipis dan berkata, makanan ini tidak akan membuatmu kenyang. Ye King sedikit terkejut. Qin Xianyu menambahkan,
ia akan merasa lapar setelah makan. Ye King bahkan lebih tercengang. Hanya lapar. Bahkan penyiksaan pun tak mampu membuat ketiga pria tangguh ini bicara. Mungkin membiarkan mereka kelaparan akan membuat mereka bicara. Qin Xianyu menepuk-nepuk pakaiannya dan berkata, tentu saja mereka cukup lapar untuk berbicara. Semakin banyak kamu makan, semakin lapar kamu. Apa itu terdengar aneh? Qin Xianyu memandang mereka bertiga dan berkata, semakin banyak aku makan, semakin lapar aku, dan aku bahkan merasa sedikit diare. Tapi bukan itu saja. Kalau kamu menunggu terlalu lama, perutmu akan bergejolak karena lapar, dan kamu akan merasa ingin melahap semuanya, termasuk dirimu sendiri. Kamu akan sangat lapar sampai kehilangan akal sehatmu, dan kamu akan bisa makan daging mentah, tetapi kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Kamu akan melihat dirimu sendiri, lalu memakan jari-jarimu, lalu lenganmu, sedikit demi sedikit, dan melahap dirimu sendiri. Dia mengucapkan setiap kalimat dengan hati-hati, dan semua orang, termasuk Ye King, menjadi pucat. Adapun ketiga lelaki yang lapar itu, mereka dipenuhi rasa takut dan marah, tetapi terlalu lemah untuk berbuat apapun kecuali mengutuk. Tapi itu terlalu berdarah dan kejam, dan itu juga tidak baik. Qin Xianyu menoleh dan bertanya, apakah dagingnya sudah siap? Apakah nasinya sudah siap? Ye King, seorang veteran kawakan, dengan bijaksana berkata, kami sangat ahli dalam seni keramah tamahan dan tidak bisa melayani Anda hanya dengan teh kasar dan makanan sederhana. Kami telah mengirim orang menyeberangi Sungai Huai untuk membeli beras wangi yang terkenal dari selatan Sungai Huai, yang terkenal di seluruh negeri dan tak tertandingi dengan beras dari utara Sungai Huai. Perjalanan pulang pergi ini akan memakan waktu sekitar 2 bulan, jadi mohon bersabarlah selama 2 bulan. Bertahan selama 2 bulan. Mendengar ini, ketiga pria itu hampir pingsan. Bagaimana dengan daging? Saya sudah memerintahkan penjaga toko untuk menyembelih seekor ayam, yang akan saya kirimkan kepada kalian bertiga sebagai makanan. Berhati-hatilah. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Saya sudah menginstruksikan penjaga toko untuk sangat berhati-hati, mencabuti setiap bulu, tidak menyisakan satu pun. Saya perkirakan menjelang fajar kita sudah bisa mencabuti semua bulu dan mulai membersihkan dalamnya. Mereka berdua bernyanyi serempak, yang cukup menakutkan. Ketiga pria itu sebelumnya telah mengalami penyiksaan dan dipenuhi luka. Meskipun mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengaku, mereka tidak terbuat dari besi dan merasakan sakit yang tak tertahankan, tekad mereka pun goyah. Kini, setelah makan sesuatu, mereka merasa semakin lapar dan pikiran mereka tidak sejernih sebelumnya. Ditambah dengan intimidasi Qin Xianyu yang tampak tulus namun pura-pura, tekad mereka yang goyah langsung runtuh. Kemudian, salah satu dari mereka berkata dengan lemah, saya mengaku. Ye King dipenuhi kekaguman. Penyiksaan itu sia-sia sebaliknya, pria itu terpaksa mengaku karena kelaparan. Metode pendeta tahu muda Qin ini sungguh ajaib. Qin Xianyu terkekeh pelan dan berjalan keluar pintu. Di dalam ruangan, Su Wenxiu duduk di kursi, menatap daun emas tunggal itu, sedikit kepanikan terlihat di matanya. Pria tua bermarga Liu itu bersandar di sisi tempat tidur dan mendesah, meskipun rumput dingin 100 tahun tidak terbakar api, ia tersiram air panas oleh suhu tinggi dan sedikit menguning. Aku ingin tahu berapa banyak khasiat obatnya yang tersisa. Lelaki tua bermarga Liu, yang diprediksi Ye King akan pingsan selama beberapa hari, ternyata terbangun dalam waktu setengah hari. Dengan energi internal 8 inci, ia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang Grandmaster bela diri. Vitalitasnya bahkan lebih menakjubkan daripada yang dibayangkan Ye King. Lelaki tua bermarga Liu itu mendesah, ini semua salahku karena tidak menjaganya, sehingga rumput tahun dingin yang berusia ratusan tahun ini rusak. Kudengar rumput tahun dingin perlu dibudidayakan dengan hati-hati, dan satu rumput tahun dingin hanya bisa hidup selama 8 atau 9 tahun. Karena itu, bahkan daun rumput tahun dingin yang berusia 10 tahun pun langka. Kira-kira aku bisa menemukan yang lain, iya. Su Wenxiu berkata sambil tersenyum kecut, ramuan musim dingin berusia 100 tahun adalah bahan obat legendaris. Ini adalah kesempatan besar untuk menemukannya. Di mana kita bisa menemukan yang lain? Kita hanya bisa berharap khasiat obatnya tidak hilang. Su Wenxiu menghela napas lagi, sepetak rumput dingin 100 tahun ini diperoleh dari keluarga Sangguan. Adapun orang yang menggunakan rumput dingin 100 tahun sebagai hadiah, tampaknya seorang dokter muda yang telah menghilang. Lelaki tua bermarga Liu itu menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba lukanya bertambah parah dan mengerutkan kening. Su Wenxiu bertanya dengan khawatir, Kakek Liu, apakah Anda merasa lebih baik? Untungnya, saya waspada. Meskipun saya lengah oleh anak panah-panah dari belakang, saya tetap waspada dan berhasil menghindarinya. Kedua anak panah-panah itu melukai saya di 2 tempat, merobek sepotong daging dari bahu dan pinggang saya. Bagi orang biasa, ini akan menjadi cedera serius dan hampir mati,
tetapi saya memiliki kekuatan internal 8 inci, yang hampir setara dengan seorang Grandmaster bela diri. Vitalitas saya kuat, dan karena anak panah itu tidak mengenai an vital apapun, saya tidak dalam bahaya maut. Namun, saya tidak bisa bergerak lagi. Setelah berkata demikian, lelaki tua bermarga Liu itu tak dapat menahan diri untuk berkata, kalau saja aku yang ada di kereta itu, bukan pendeta Tao muda itu, mungkin aku yang akan mendapat masalah besar. Menurut Nona, setelah saya diserang, pendeta Tao muda itu hidup kembali dan membasmi beberapa orang. Bahkan para ahli dengan kekuatan batin pun tak mampu menahan satu tebasan pedang pun. Akhirnya, ia bahkan mampu menahan anak panah-panah secara langsung, dan bahkan menghindari anak panah itu, dengan mudah memutuskan salah satunya. Keahlian seperti itu di luar jangkauanku, bahkan dengan kekuatan internal 8 inci yang kumiliki. Dia masih muda, tapi dia memiliki kemampuan seorang Grandmaster bela diri. Ini sungguh luar biasa. Setelah jeda, lelaki tua itu melanjutkan, namun, jika dia benar-benar memiliki keterampilan seperti itu, bagaimana mungkin dia pingsan karena ditabrak kuda? Ye Qing telah memeriksa fisiknya sebelumnya, dan dia memang bukan seorang seniman bela diri, tidak ada tanda-tanda otot dan tulangnya terasah. Su Wenxiu teringat berbagai keterampilan pendeta Tao muda tadi dan tiba-tiba merasa khawatir. Ia bertanya, mungkinkah dia seperti orang-orang di observatorium kekaisaran? Seorang kultivator Tao, pria tua itu sedikit mengernyit, tenggelam dalam pikirannya. Tepat pada saat itu, seseorang mengetuk pintu. Datang. Ye Qing masuk. Saat melihatnya, Su Wenxiu bertanya, apakah Komandan Ye Qing mendapatkan informasi apapun? Ye Qing mengangguk dan berkata, para bandit yang menyergap kita hari ini semuanya praktisi bela diri. Namun, mereka disuap dengan sejumlah besar uang atau dipaksa, jadi mereka sebenarnya tidak tahu banyak. Ketiga korban selamat hari ini semuanya tertangkap basah, jadi mereka mematuhi perintah. Mereka menanggung siksaan dan tidak berani mengungkapkan apapun karena rahasia mereka ada di tangan orang lain. Namun, kami akhirnya berhasil mengungkap kebenaran dari mereka. Ahli energi internal yang berjuang keras melawan Komandan Ye Qing benar-benar tiba hari ini, dan kedua kereta panah juga diperintahkan untuk diangkut ke sini olehnya. Mengingat bagaimana sang Master Energi Internal bertarung habis-habisan melawan Komandan Ye Qing, dan bahkan kemudian menang, Su Wenxiu tahu bahwa jika bukan karena campur tangan Master Qin, konsekuensinya tak terbayangkan. Ia segera bertanya, siapa identitas Master Energi Internal itu? Ye Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, Komandan Ye Qing telah melihat ini, tetapi dia tidak mengenali Master Energi Internal ini. Orang ini tampaknya tidak memiliki reputasi yang baik di dunia seni bela diri. Seperti yang diharapkan, pria tua bermarga Liu itu menggelengkan kepala dan berkata, karena mereka mampu mengeluarkan 2 busur ilahi, kekuatan mereka pasti sangat besar, dan tidak akan sulit bagi mereka untuk mengirimkan para ahli dengan kekuatan internal. Tapi anehnya mereka hanya mengirim satu pria berpakaian hitam dengan kekuatan internal hanya sejengkal. Menurut saya, orang-orang dengan kultivasi kekuatan internal yang tinggi, serendah apapun mereka, umumnya kurang lebih terkenal di dunia bela diri. Dengan mengikuti petunjuk, mudah untuk menemukan orang di baliknya. Oleh karena itu, orang-orang yang mereka kirim sebagian besar direkrut dengan imbalan tinggi atau dipaksa, dan tidak ada hubungannya dengan orang di belakang mereka. Bahkan ahli kekuatan internal ini hanya sebatas kekuatan internal 1 inci, tidak memiliki reputasi, dan tidak ada petunjuk yang bisa ditemukan. Lelaki tua bermarga Liu itu merenung dan berkata, saya khawatir kita hanya bisa menemukan beberapa petunjuk tentang 2 busur silang kuat yang bahkan tidak banyak digunakan dalam militer. Ye Qing berkata dengan kagum, Tuan Liu bijaksana, petunjuknya datang dari 2 kereta panah itu. Su Wenxiu bertanya, petunjuk apa? Ye Qing berkata dengan suara rendah, menurut ketiga orang itu, ketika kereta panah diangkut ke sini, ada jejak burung layang-layang di sana, tetapi jejak burung layang-layang itu telah dihapus sebelum mereka bertindak. Tentara Yan Yun dari keluarga Li. Su Wenxiu menutup mulutnya sedikit, menunjukkan keterkejutannya. Pria tua bermarga Liu itu mengerutkan kening dan tetap diam. Ye Qing tidak berani berbicara. Setelah beberapa lama, Su Wenxiu menenangkan diri dari keterkejutan awalnya dan bertanya, apakah mereka hanya melihat tanda burung walet terbang secara kebetulan, atau apakah semua orang melihatnya? Ye Qing menjawab, dari pernyataan mereka, kereta panah otomatis dikirimkan saat semua orang sudah berkumpul. Entah ada yang memperhatikan atau tidak, tapi 2 dari 3 orang ini melihat tanda burung layang-layang itu. Mereka membawanya jauh-jauh ke sini tanpa menghapus jejaknya, dan baru ingat menghapus jejaknya saat hendak menyergap semua orang. Bagaimana mungkin mereka begitu lalai? Su Wenxiu sedikit mengernyit dan berkata, kalau itu keluarga Li, mereka terlalu ceroboh. Tapi kalau mereka ingin menjebak seseorang, kenapa mereka tidak meninggalkan jejak Fei Yan? Lelaki tua bermarga Liu itu tersenyum tipis dan berkata, meninggalkan jejak burung layang-layang akan terlalu kentara untuk dijebak, bukan?
Dengan kecerdasanmu, kau bisa mengetahuinya hanya dengan sekali lihat. Entah itu keluarga Li atau bukan, karena mereka terkait dengan keluarga Li, maka mereka adalah keluarga Li. Su Wenxiu menggertakkan giginya dan berkata, jika pihak lain benar-benar ingin menjebak keluarga Li setelah kekalahan mereka, mereka pasti punya dendam terhadap keluarga Li. Biarkan keluarga Li yang menyelidikinya. Kediaman Perdana Menteri mengalami kerugian besar, dan seseorang harus ditemukan untuk menggantinya. Su Wenxiu mencengkeram kotak kayu itu erat-erat dan berkata, terlepas dari kebenarannya, mari kita salahkan keluarga Li untuk saat ini. Setelah kita kembali, biarkan mereka memberi penjelasan kepada kediaman Perdana Menteri. Mulai sekarang, biarkan keluarga Li mencari sendiri pelaku sebenarnya. Kediaman Perdana Menteri bisa menyelidikinya secara rahasia. Biarkan keluarga Li mengganti kerugian kediaman Perdana Menteri terlebih dahulu. Apa yang Anda katakan benar, Nona. Keluarga Li adalah satu-satunya petunjuk, jadi mari kita cari keluarga Li. Pria tua bermarga Liu itu tersenyum tipis. Meskipun Anda seorang gadis, Nona, Anda semakin mirip Perdana Menteri di masa mudanya. Namun, jika keluarga Li benar-benar memanipulasi di balik layar, kita harus membuat rencana lain. Oh, begitu. Su Wenxiu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, waktu kamu datang melapor tadi, ketiga orang itu sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Kok mereka bisa mundur secepat itu? Ketiganya punya urusan di sisi lain, jadi mereka sangat bungkam. Tapi, Ye Qi berkata dengan ekspresi hormat, Tuan Qin lah yang membuat ketiganya langsung bicara. Setelah selesai berbicara, Ye Qi menceritakan metode interogasi Qin Xianyu sebelumnya. Pria tua bermarga Liu memuji, sungguh pendeta Tao muda yang cerdas dan banyak akal. Dia masih sangat muda, tetapi keterampilan bela dirinya luar biasa. Dia berpengetahuan luas dalam pengobatan dan farmakologi, dan juga menguasai seni manipulasi psikologis. Saya ingin tahu apa latar belakangnya. Ye Qi mengucapkan beberapa patah kata lagi lalu berpamitan. Su Wenxiu meminta kakek Liu untuk beristirahat dan hendak kembali ke kamarnya ketika dia berdiri dan melihat seseorang berjalan ke halaman. Lelaki itu bertubuh tinggi dan ramping, mengenakan jubah Tao. Cahaya bulan terasa sejuk dan jernih malam ini, dan pendeta Tao muda itu berdiri di halaman, bermandikan cahaya bulan, tampak lebih tenang dan halus. Dia membawa pedang panjang, yang menambah aura heroik dan tajamnya. Su Wenxiu terpesona. Tiba-tiba pendeta Tao muda itu menghunus pedangnya dan menebasnya di udara, seolah membelah cahaya bulan di halaman menjadi dua. Kenyataannya, yang dibasmi oleh pedang adalah nyamuk darah. 70.